Sementara pertempuran antara Yinjia dan Li Changgong semakin berbahaya dan sengit. Tidak ada yang berani menerima serangan langsung dari pihak lawan, tetapi dibandingkan dengan itu, Li Changgong jelas lebih terdesak. Meskipun ia memiliki kemampuan yang tampak seperti curang, kesenjangan atribut dasar tetap ada. Jika sebelumnya ia tidak menggunakan trik untuk melukai Yinjia secara serius, mungkin sekarang ia sudah dihajar habis-habisan oleh Yinjia. Namun, meskipun begitu, kemampuan dan karakteristiknya tidak bisa sepenuhnya berkembang di hadapan Silver Armor. Kecepatan dan pengalaman tempur lawan membuat serangannya sering meleset. Jika terus begini, begitu kekuatan fisiknya mulai menurun, dan ia tidak bisa mempertahankan tebasan berkecepatan tinggi, asap dari zirah perak itu akan menemukan celah. Dengan kekuatan dari Silver Armor, ia tidak akan jatuh ke dalam kondisi lemah, bahkan setelah bertarung dalam waktu lama. Swing! Li Changgong kembali menebas dengan pedangnya, dan cahaya bilah putih menyapu langit, tetapi Yinjia dengan gesit menghindar. Zirah perak itu mendarat ringan di kejauhan. Ia menyilangkan tangan dan menatap Li Changgong. 6 sayap yang terbentuk dari kabut hitam di belakangnya berkibar lembut. Tampaknya kekuatanmu tidak akan bertahan lama lagi. Ia perlahan mengangkat tangan kanannya, dan asap hitam yang mengandung ancaman kematian itu membentuk bilah tajam yang berputar dan terpuntir. Tak lama lagi, aku akan mengambil nyawamu. Aku bahkan agak enggan membunuhmu. Bagaimanapun, kemampuanmu sangat menarik. Bagaimana kalau kau mempertimbangkan untuk tunduk padaku dan menjadi budakku? Jika begitu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk mengampuni hidupmu. Li Changgong menyeringai. Kau pikir siapa dirimu sampai bisa mengatakan hal seperti itu padaku? Aku, Li Changgong, adalah raja dari barat laut. Kalau ada yang harus mati, maka kau yang harus mati lebih dulu. Ia mengarahkan pedang panjang di tangan kanannya ke arah zirah perak, tetapi sebenarnya hatinya mulai tenggelam. Kesenjangan antara mereka tetap ada. Jika pertarungan terus berlangsung, situasinya hanya akan berkembang ke arah yang tidak menguntungkannya. Tidak mungkin lagi mengandalkan bantuan dari luar. Wilayah lain sedang diserang, atau demi menjaga kekuatan di wilayah masing-masing, tidak mungkin mereka mengirimkan mutan tingkat atas pada saat ini. Apakah aku hanya bisa menggunakan God of Death of Love? Yinjia mengangkat tangan kanannya, dan sebilah-bilah tajam yang terpuntir terbentuk dari asap siap menyerang Li Changgong. Li Changgong menarik napas dalam-dalam. Oksigen yang cukup memungkinkan otaknya berpikir jernih untuk merancang strategi balasan. Ia menggenggam pedang panjangnya erat-erat, bersiap untuk menangkis serangan secara langsung. Meskipun ia tidak tahu berapa lama dirinya bisa bertahan dan bagaimana cara menghadapi musuh di depannya. Namun untuk saat ini, ia hanya bisa melangkah satu demi satu. Sampai pada akhirnya, ketika tidak ada lagi yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan keadaan, satu-satunya yang bisa dilakukan hanyalah putus asa dan meledakkan bom kematian seluruh cinta. Pada saat itu, bahkan jika orang yang ada di depanmu adalah dewa, ia pun akan mati. Tepat ketika Yinjia hendak bergerak, tanah di bawah tiba-tiba bergetar hebat, dan asap tebal yang panas melonjak dari dalam bumi. Tanah bergetar, dan Li Changgong tak bisa menahan diri untuk melirik ke bawah. Ternyata setelah beberapa kali pertempuran sengit, tanah kota Chang'an telah runtuh dalam. Permukaan tanah robek menjadi pecahan-pecahan, dan terdapat retakan-retakan menyerupai jaring laba-laba yang mengerikan di mana-mana. Dan dari celah-celah itu, cahaya merah menyala muncul, disertai gelombang udara panas yang membumbung naik. Apakah ini gunung berapi bawah tanah? Li Changgong sedikit tercengang. Pada saat seperti ini, gunung berapi bawah tanah muncul di kota Chang'an dan malah aktif kembali. Bukankah ini seperti ditimpa musibah bertubi-tubi? Yinjia menggernyitkan dahi. Ia menatap Li Changgong, lalu melihat celah tanah yang semakin melebar. Lava merah panas mulai meluap, dan tampaknya akan segera menembus permukaan tanah dan menenggelamkan segalanya. Zirah perak menghela napas dengan penuh keputusasaan. Sudah waktunya. Asap hitam di tangannya tiba-tiba menghilang. Ia mendongak dan memandang ke kejauhan, lalu berkata, "Sudah cukup untuk hari ini. Kalian benar-benar mengejutkanku, tapi lain kali
tidak akan semudah ini. Kehancuran pada akhirnya akan datang. Tidak ada yang bisa melarikan diri darinya. Setelah mengucapkan itu, ia perlahan mundur ke dalam asap hitam. Li Changgong tidak mengerti apa maksud dari perkataan Yinjia, tapi ia menyadari bahwa Yinjia memilih mundur karena suatu alasan yang tidak diketahui. Tunggu sebentar, kau. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan padaku? Jawab aku. Li Changgong meraung, namun memilih untuk tidak mengejar demi menghindari jebakan dari pihak lawan. Seluruh kota Chang'an diselimuti oleh asap hitam yang membubung tinggi ke langit. Zirah perak perlahan menyatu ke dalam asap hitam, dan sosoknya tidak lagi terlihat. Di kejauhan, Panglima Hitam Putih yang sedang bertempur sengit dengan Xiao Li menerima sinyal dari zirah perak dan berkata dengan suara rendah penuh ketidaksenangan, "Siap, Jenderal." Ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengirimkan satu bilah angin besar, memaksa Xiao Li untuk mundur, lalu melesat ke udara. Pada saat yang sama, semua prajurit berzirah hijau menghentikan serangan mereka. Mereka membawa tubuh rekan-rekan mereka yang gugur dan terbang tinggi ke angkasa bersama Panglima Hitam Putih. Seluruh kota diselimuti oleh asap hitam yang menyembunyikan tubuh mereka. Xiao Li segera memerintahkan, "Jangan kejar mereka, biarkan mereka pergi." Pertempuran ini terlalu brutal. Hingga saat ini, jumlah korban jiwa di kota ini telah melebihi 100.000 orang. Dan mereka adalah prajurit-prajurit elit. Jika saja warga sipil tidak dievakuasi sebelumnya, jutaan penduduk kota akan mati di bawah kabut hitam ini. Pada titik ini, Xiao Li sudah tidak lagi yakin bahwa mereka bisa memenangkan pertempuran pertahanan ini. Oleh karena itu, meskipun tidak jelas mengapa pihak musuh memilih untuk mundur, karena hal itu bisa menyelesaikan krisis saat ini, tentu saja itu adalah hal terbaik. Semua orang memandangi pasukan Kirigatani yang pergi. Tak lama setelah itu, kabut hitam menghilang dari kota Chang'an, seperti asap yang tersapu angin. Seluruh kota Chang'an tenggelam dalam kesunyian yang mematikan, dengan mayat-mayat berserakan di mana-mana. Para penyintas menunjukkan sedikit kegembiraan di mata mereka, karena berhasil selamat dari bencana. Namun sebagian besar masih dipenuhi ketakutan. Li Changgong memandangi puing-puing kota Chang'an yang luas dan hancur. Ia tidak punya waktu untuk bersedih dan segera mengeluarkan perintah ke seluruh kota. Pasukan pengintai segera berlakukan darurat militer di seluruh kota. Cegah musuh melancarkan serangan gelombang kedua. Pasukan medis susul dan rawat semua yang terluka. Jangan lengah. Musuh bisa saja menyerang lagi kapan saja. Setelah memberikan perintah ini, ia menunduk memandang tanah di bawah kakinya, khawatir tentang bagaimana menangani letusan gunung berapi yang akan datang. Namun pada saat itu, ia terkejut mendapati bahwa tanah yang sebelumnya retak telah menjadi sunyi senyap. Lava merah tidak menunjukkan tanda-tanda akan terus menyembur, malah perlahan menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Hati Li Changgong dipenuhi keraguan, namun ia segera memerintahkan anak buahnya agar tim investigasi membawa para ahli geologi untuk menyelidikinya. Li Changgong pergi ke pusat komando bawah tanah, dan Xiao Li juga kembali bersama 5 dewa perang tingkat ekstrim. Melihat bahwa mereka semua masih hidup, Li Changgong mengangguk puas dan secara khusus berjalan mendekat lalu menepuk pundak Xiao Li. "Xiao Li, kau melakukan pekerjaan yang bagus." Kali ini, jika bukan karena Xiao Li membantunya menahan serangan Panglima Hitam Putih, jika kedua Ipsilon musuh menyerangnya secara bersamaan, Li Changgong pasti tidak akan mampu menahan diri. Xiao Li menundukkan kepala dan berkata dengan hormat, "Semua ini berkat komando yang baik darimu, Panglima. Mana berani aku membandingkan cahaya kunang-kunangku yang kecil dengan cahaya bulanmu yang cemerlang." Li Changgong tersenyum tipis dan mengangguk puas. Ia memandangi para dewa perang lainnya. Tentu saja, kalian juga telah melakukan pekerjaan luar biasa. Pertempuran pertahanan ini adalah kemenangan besar bagi wilayah barat laut kita. Kita berhasil menghalau serangan musuh. Setelah pertempuran ini, semua kekuatan besar di dunia akan tahu betapa kuatnya wilayah barat laut kita. Di sisi lain, seorang perwira bawahan datang melaporkan situasi kepada Li Changgong. "Panglima, aku telah mengirimkan laporan kemenangan ke wilayah-wilayah lain sesuai perintahmu.
memberitahu mereka tentang kemenangan besar di kota Chang'an. Li Changgong mengangguk. Bagaimana situasi di wilayah lain saat ini? Perwira itu menjawab, kabar baik terus berdatangan. Tetapi berdasarkan intelijen yang sebenarnya kami terima, sebagian besar wilayah Laut Timur dan kota Laut Timur telah hancur. Xuanwu terluka parah dan pasukan naga laut mengalami banyak korban. Selain itu, Qinglong diduga telah gugur dalam pertempuran. Wilayah barat laut tidak hancur berkat bantuan dari Tentara Pertahanan Nasional. Namun korban juga cukup besar. Tidak ada perang di antara wilayah Shengjing dan Barat Daya. Mereka masih dalam status mengamati. Adapun wilayah Jiangnan, Li Changgong mendengarkan laporan perwira itu dan terus membandingkan jarak perbedaan antara mereka dan wilayah barat laut. Ia berpikir bahwa wilayah barat laut berhasil menahan invasi pasukan Lembah Kabut dengan kekuatan sendiri dan seharusnya menjadi yang terbaik di antara semua wilayah. Namun saat ia mendengar kata wilayah Jiangnan, sarafnya tiba-tiba menegang. Hanya ketika berhadapan dengan Zhang Yi, ia merasa sulit untuk tetap tenang. Karena pria itu adalah orang yang pernah mengalahkannya. Dan tidak seperti dirinya yang lahir dari keluarga bangsawan, Zhang Yi hanyalah seorang pengelola gudang dengan latar belakang biasa. Li Changgong merasa tidak senang setelah dikalahkan olehnya. Maka ia selalu ingin mencari kesempatan untuk mengalahkan Zhang Yi dan merebut kembali keunggulannya. Bagaimana keadaan wilayah Jiangnan? Li Changgong menatap perwira itu dengan tajam. Perwira itu menelan ludah dan berkata dengan susah payah, wilayah Jiangnan. Memusnahkan musuh yang menyerang. Segera setelah perwira itu berkata demikian, seluruh ruang komando tiba-tiba menjadi sunyi. Suasananya sangat tegang, dan begitu hening hingga suara jarum jatuh pun bisa terdengar. Kelima dewa perang kutub memandang ke arah Li Changgong dengan diam. Tatapan mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh invasi pasukan Lembah Kabut ke wilayah barat laut sungguh tak terlukiskan, dan hampir saja memaksa mereka untuk melakukan tindakan saling hancur. Pada akhirnya, mereka bisa terhindar dari bencana karena pasukan Kiritani mundur dengan sendirinya karena alasan yang tidak diketahui. Awalnya, mereka mengira bahwa meskipun wilayah lain tidak mengalami kekalahan yang menghancurkan, mereka tidak akan bisa menanganinya dengan lebih baik. Namun, kemudian terdengar kabar bahwa musuh benar-benar dimusnahkan di wilayah Jiangnan, menghancurkan semua musuh. Jika musuh yang menuju ke wilayah Jiangnan memiliki kekuatan yang sama dengan yang muncul di wilayah barat laut, bukankah itu berarti mereka telah membunuh ratusan mutan berpangkat kapten dan 2 makhluk tingkat Ipsilon? Kelima dewa perang ekstrem itu sangat terkejut, tetapi tidak ada satupun yang berani berbicara saat itu, karena mereka tahu betul betapa Li Changgong ingin bersaing dengan Zhang Yi. Hehehe. Li Changgong tiba-tiba tertawa, ekspresinya kaku. Ini pasti berita palsu. Kekuatan militer wilayah Jiangnan berada di peringkat terakhir di seluruh negara Huaxu. Mana mungkin mereka bisa melakukan ini? Perwira itu melirik informasi di tangannya dan melanjutkan. Lebih tepatnya, bukan wilayah Jiangnan, tetapi musuh benar-benar dimusnahkan di kota Tianhai. Karena dari awal hingga akhir, pertempuran hanya terjadi di kota Tianhai. Menurut intelijen, pasukan dari kota Blizzard sama sekali tidak ikut serta dalam perang ini. Ketika mereka masih dalam perjalanan, pertempuran di kota Tianhai sudah berakhir. Xiao Lie tak bisa menahan napas terkejut. Kelima dewa perang lainnya saling berpandangan, tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh perwira itu. Tentu saja, mereka tahu seberapa kuat level regional itu. Bahkan jika tidak ada inhuman tingkat atas yang memimpin, senjata yang mereka miliki sudah cukup untuk mengancam para inhuman tingkat Ipsilon. Belum lagi perbedaan antara Jiangnan dan Huaxu, kekuatan ilmiah dan teknologinya memang berada di puncak dalam negara Huaxu. Mereka bahkan turut serta dalam penelitian dan pengembangan senjata berbasis luar angkasa yang membuat wilayah barat laut sangat iri. Dan kota Blizzard tidak ikut bertempur secara langsung dari awal hingga akhir. Bukankah itu berarti bahwa pasukan mutan dari Lembah Kabut benar-benar dimusnahkan oleh Zhang Yi dan kelompoknya? Padahal mereka hanya beberapa orang saja. Sebagai serigala penyendiri, dia tidak memiliki pasukan mutan yang terorganisir di bawah komandonya. Hanya ada dia
dan beberapa orang di sekitarnya. Totalnya bahkan tidak mencapai 10 orang. Bagaimana mungkin mereka bisa membunuh ratusan prajurit lembah kabut berpakaian zirah biru? 1 jenderal berzirah perak dan 1 komandan hitam putih. Hahaha, berita palsu. Ini pasti berita palsu. Ini terlalu mengada-ada, terlalu tidak masuk akal. Li Changgong tertawa terbahak-bahak hingga air mata keluar dari matanya. Hai, betapa bodohnya si Hundun. Demi harga diri, dia bahkan bisa mengarang kebohongan seperti ini. Sambil mengusap air matanya, ia berkata, lebih dari 100 mutan berpangkat kapten dan 2 makhluk tingkat Ipsilon. Sehebat apapun dia, tak mungkin bisa memusnahkan semuanya. Sekuat apapun dia, paling banter hanya bisa mengusir mereka. Tapi memusnahkan seluruh pasukan, ini bohong, terlalu bohong. Sama sekali tidak nyata. Perwira itu memandangi informasi di tangannya, lalu menatap Li Changgong, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Li Changgong melambaikan tangan. Tak apa, katakan saja kalau ada berita. Jangan sungkan. Perwira itu menjawab, ya komandan, itu. Sebenarnya, menurut rekap pasca perang, pasukan Wugu yang menyerbu kota Tianhai berjumlah total 158 prajurit zirah biru. Ada 2 komandan hitam putih dan 1 jenderal berzirah perak. Wajah Li Changgong langsung berubah bengkok. Kaos keparat, aku tak menyangka kau bisa berbohong tanpa berpikir dulu sebelum bicara. Kukira kau lawan yang patut dihormati, tapi ternyata kau mengarang kebohongan seperti ini hanya demi ketenaran. Udara hening. Mata Li Changgong memerah, terus mempertanyakan keaslian informasi tersebut. Padahal, semua orang tahu bahwa informasi ini tidak mungkin palsu. Karena setelah perang, mayat-mayat itu masih disimpan di kota Tianhai. Mereka juga memiliki jaringan intelijen mereka sendiri di setiap wilayah utama. Namun Li Changgong tetap saja tidak bisa menerima kenyataan ini. Awalnya, ia mengira sudah tampil sangat baik, tetapi jika dibandingkan dengan Zhang Yi, ia kalah telak. Bagaimana mungkin Li Changgong yang sombong dan angkuh bisa menerima ini? Setelah mengamuk cukup lama, akhirnya Li Changgong meluapkan seluruh emosinya. Ia menoleh ke arah pusat komando, dan semua orang memandangnya dengan ketakutan. Barulah saat itu, Li Changgong sadar bahwa ia telah kehilangan kendali diri. Sebagai komandan tertinggi sebuah wilayah dan seorang atasan, ia seharusnya tidak bersikap gegabah saat menghadapi sesuatu. Li Changgong menggertakkan gigi dan berusaha mengembalikan wibawa dan ketenangannya. Kirim orang untuk menyelidiki dan pastikan keaslian intelijen itu. Siap, perwira itu menjawab lemah dan segera pergi. Namun, tak lama kemudian, ketika Li Changgong melihat laporan yang mengonfirmasi kebenaran informasi itu, ia kembali murung dalam waktu yang sangat lama. Invasi ini, yang meliputi sebagian besar negara Huaxu, hanya berlangsung kurang dari 2 jam dari awal hingga akhir. Hanya setelah peristiwa itu selesai, barulah wilayah-wilayah lain memiliki waktu untuk saling berkomunikasi. Setelah mendengar laporan pertempuran dari wilayah Jiangnan, lebih tepatnya, dari pihak Zhang Yi, seluruh negara Huaxu menjadi sunyi. Di wilayah timur laut, Han Shanzuo masih menjalani perawatan dari nenek Baixian, Wei Shufen. Setelah mendengar kabar tersebut, lemak di wajahnya bergetar hebat. Setelah beberapa lama, ia memandangi salju tebal yang turun di luar jendela dan menghela napas. Andai saja aku sehebat dia. Jika begitu, tidak akan begitu banyak saudara yang gugur di wilayah timur laut. Wilayah Laut Cina Timur. Komandan tertinggi Li Guangxiao saat itu hanya bisa merasa iri pada Zhu Zeng. Awalnya, ia sering mengejek Zhu Zeng, menganggap bahwa Zhu hanya memiliki gelar komandan tertinggi wilayah, tetapi tidak memiliki kekuasaan absolut. Bagaimana bisa dibandingkan dengannya? Bahkan Xuan Wu dan Qing Long, yang telah mencapai level Ipsilon pun masih tunduk padanya. Tapi sekarang lihatlah, meskipun wilayah Jiangnan juga diserang oleh pasukan Wugu, mereka tidak mengalami kerugian apapun. Bahkan, Zhang Yi meraih kemenangan mutlak hanya dengan kelompok kecilnya. Itu adalah pasukan terkuat dari Lembah Kabut, dengan 3 makhluk tingkat Ipsilon dan lebih dari 100 kapten. Zhang Yi hanya mengandalkan sebuah benteng untuk membunuh 3 makhluk tingkat Ipsilon tanpa menyisakan satu pun. Wilayah Jiangnan saat ini
seharusnya disebut bahwa kekuatan kota Tianhai, Seos, mungkin hanya berada di bawah wilayah Shengjing. Sungguh lelucon, kota Tianhai bahkan bisa dianggap sebagai wilayah tersendiri. Xuanwu juga merasa sangat tersentuh. Pernyataan serupa juga diucapkan oleh orang-orang dari berbagai wilayah. Kembali ke wilayah Shengjing, Meng Yuanjun menghela napas panjang. Qin tua, tidak ada yang tidak adil dengan pengunduran dirimu. Kau hanya kebetulan menyinggung orang yang seharusnya tidak kau ganggu. Setelah mengatakan itu, ia tiba-tiba menegakkan kepala, matanya bersinar terang. Namun, ini juga merupakan berkah bagi negara Huaxu kita. Di Pelabuhan Neon, Armada Angkatan Laut Columbia. Seperti beberapa pasukan Wugu dari kerajaan Huaxu, pasukan yang menyerang di sini akhirnya memilih untuk mundur setelah pertempuran sengit. Mereka tidak meninggalkan satupun mayat, mundur dengan tenang dan teratur. Tetapi mereka membawa kerugian besar bagi Armada Angkatan Laut Columbia. Hampir semua kapal perang di dekat pelabuhan dihancurkan. Ini sudah pasti merupakan pukulan yang sangat mematikan bagi sebuah armada laut. Dengan kata lain, armada laut terkuat milik Columbia benar-benar tamat mulai saat ini. Setelah kiamat, hampir mustahil untuk membangun kembali armada sebesar itu. Cardilles penuh dengan luka, bahkan salah satu lengannya digigit oleh monster laut merah saat bertarung. Namun, berkat senjata berat yang dimiliki pangkalan Angkatan Laut Columbia, ia mampu bertahan hingga saat pasukan Lembah Kabut mundur. Pasukan Lembah Kabut mundur dari lautan. Cardilles menutupi lengannya yang terluka dan menatap ke arah kepergian mereka. Matanya penuh dengan kebencian dan kemarahan. Keparat, berani-beraninya mereka menyerbu wilayahku. Seluruh pangkalan Angkatan Laut nyaris hancur total. Sejumlah besar air laut membanjiri pangkalan dan hampir setengah dari prajurit tewas. Pada saat itu, ombak terus menggulung dan puluhan ribu jasad prajurit Angkatan Laut Columbia tenggelam dan mengapung di laut. Mungkin karena terlalu banyak darah yang tumpah, air laut di sekitar tidak dapat membeku. Canero terbang dari kejauhan dan kondisinya tidak jauh lebih baik. Armornya robek menjadi beberapa bagian. Melihat lengan Cartier yang putus, ia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tanganmu. Cardilles menggertakkan giginya dan berkata dengan nada tegas, aku pertaruhkan itu untuk era baru. Canelo sangat mengenal Cardilles, jadi ia tidak membantah. Hanya berkata dengan tenang, cepat lakukan operasi regenerasi anggota tubuh. Pada pertengahan abad ke-21, kemunculan mutan medis membuat regenerasi anggota tubuh bukan lagi hal yang sulit. Wajah Cardilles tampak murung. Apakah mereka makhluk-makhluk yang muncul dari pulau terkutuk itu? Canelo menarik napas panjang. Kekuatan mereka jauh melampaui perkiraan kita. Cardilles menatapnya dan berkata, itu saja. Kau tahu, kita hanyalah satu armada Angkatan Laut Columbia. Canero berkata, tapi saat mereka menyerang kita, mereka juga mengirim pasukan besar untuk menyerang tanah air kerajaan Huaxu. Dengan kata lain, yang kita hadapi hanyalah pasukan kecil mereka. Apa? Cardilles tampak tercengang. Hanya satu tim saja sudah hampir menghancurkan seluruh armada laut mereka. Tidak, jika musuh tidak mundur lebih awal karena alasan tertentu, mungkin hari ini tidak akan ada satupun yang selamat di pelabuhan ini. Makhluk-makhluk itu. Ekspresi Cardilles menjadi sangat serius. Jika benar demikian, maka saat mereka melancarkan serangan ke sini lagi, dengan kekuatan armada laut saat ini, tidak mungkin bisa menahan invasi berskala sebesar itu. Canero berkata, pulanglah dulu untuk menjalani perawatan. Ia menengadah menatap kejauhan, matanya menembus samudra luas. Jenderal Douglas telah meminta bantuan ke markas besar Angkatan Laut. Pasukan bantuan akan segera datang. Mendengar itu, Cardilles tidak bisa menahan diri untuk menatap ke arah laut di barat. Markas besar ya? Sudah lama aku tidak kembali ke sana. Semoga mereka mengirim bala bantuan dalam jumlah besar. Oh, alangkah baiknya kalau Profesor Da Vinci bisa datang langsung ke sini. Carnero berkata, Profesor Da Vinci bukanlah inhuman tipe tempur. Dia tidak akan meninggalkan ibu kota Franklin. Jadi kurasa yang akan datang mungkin salah satu dari yang lain. Cardilles meludahkan darah dan tim medis sudah tiba. Ia meminta disuntik dengan obat penghenti pendarahan
lalu berkata kepada Canero, "Siapapun yang datang, masalah yang kita hadapi kali ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika ini adalah Columbia Serikat nomor 1 di dunia, akan sulit untuk memenangkan pertempuran ini tanpa tekad untuk bertaruh segalanya." Canero tidak menunjukkan bantahan sedikit pun terhadap hal itu. Karena berdasarkan intelijen yang mereka miliki sejauh ini, kerajaan Huaxu juga mengalami pukulan besar akibat invasi pasukan Wugu. Di kerajaan Huaxu, kota Tianhai, Zhang Yi baru saja memimpin timnya meraih kemenangan dalam pertempuran dan seluruh kota Tianhai dipenuhi suasana sukacita. Terutama saat mereka mengetahui bahwa situasi perang di wilayah lain tidak berjalan baik, mereka merasakan kebanggaan tersendiri. Dalam pertempuran ini, para mutan dari pasukan Fuying melihat sendiri bagaimana Zhang Yi dengan gagah berani membunuh pria berzirah perak, bahkan membunuh komandan hitam putih hanya dalam sekejap. Pada saat ini, sebuah keyakinan kuat muncul dalam hati mereka. Zhang Yi adalah dewa. Cuci otak Ma Wenzhen pun perlu didukung oleh fakta, dan tidak ada yang lebih mampu membangkitkan kekaguman mereka pada Zhang Yi selain pertempuran berdarah. Namun dibandingkan dengan kegembiraan mereka, Zhang Yi tidak terlena oleh kemenangan sementara itu. Zirah hitam belum muncul. Penjaga gerbang dunia bawah itulah ancaman sesungguhnya. Zhang Yi memiliki beberapa dugaan dalam benaknya. Sejak Neon kembali, ia telah memastikan satu hal. Peradaban bawah tanah yang kuat tidak berani muncul ke permukaan dengan mudah. Kalau tidak, mereka akan dihukum oleh suatu kekuatan. Contohnya adalah petir yang menembus langit ketika menyambar dewa kematian dan dewa matahari. Bahkan kali ini, pasukan Wugu menyerbu dunia permukaan dalam skala besar. Tetapi seluruh serangan berlangsung tidak lebih dari 2 jam sebelum mereka memilih untuk mundur. Oleh karena itu, kemungkinan besar penjaga gerbang dunia bawah tidak muncul karena pembatasan ini. Namun karena pasukan Wugu berani muncul, itu berarti pembatasan ini perlahan mulai menghilang. Mungkin sebentar lagi, sosok berzirah hitam yang dulu pernah mengancam nyawa Zhang Yi akan datang sendiri ke dunia ini. Saat itu, dengan kekuatan Zhang Yi yang sekarang, apakah ia masih sanggup menahan serangannya? Dalam benaknya, Zhang Yi teringat saat pertama kali mereka bertemu. He Jia mempermainkan dia, Xuan Wu, dan Chadiles layaknya anak kecil. Mungkin saat itu, jika He Jia benar-benar ingin membunuh mereka, tidak satu pun dari ketiganya akan selamat. Kekuatanku sendiri tidak cukup untuk menahan serangan dari makhluk selevel itu. Indeks kemampuan zirah hitam pasti setidaknya 40.000 poin. Bahkan sekarang, aku masih sadar betul bahwa aku bukan tandingannya. Zhang Yi menarik napas panjang dan berkata, "Saatnya meminta bantuan dari orang lain." Kebetulan, kali ini seluruh wilayah utama kerajaan Huaxu diserang. Ia memutuskan untuk menyatukan semua kekuatan yang bisa disatukan guna membahas strategi melawan invasi lembah kabut. Zhang Yi langsung menyerap esensi dari baju zirah perak itu. Tidak akan lama lagi kekuatannya akan mencapai tingkat baru. Sedangkan asal-usul dari kedua komandan hitam putih itu juga sudah dia kumpulkan, tapi dia sendiri tidak menggunakannya. Meskipun asal-usul mutan tingkat kereta putih memang meningkatkan kekuatannya, itu tidak signifikan. Jadi dia langsung membagi asal-usul kedua komandan itu kepada Hua Hua dan Liang Yue. Liang Yue dan Hua Hua itu sangat gembira, karena asal-usul tingkat Ipsilon bukan hal yang mudah didapatkan. Jangan santai-santai, mungkin sebentar lagi kita akan menghadapi babak baru dari benturan, ujar Zhang Yi kepada mereka. Semua orang pun tercerahkan oleh kata-kata Zhang Yi, dan mereka mengangguk, berjanji akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh kota Tianhai. Tepat pada saat itu, Zhu Zeng menelepon. Zhang Yi tersenyum tipis. Orang tua ini meneleponnya sekarang. Tidak lain hanya untuk mengucapkan basa-basi yang tidak terlalu penting. Zhang Yi menjawab panggilan itu, dan wajah cerah Zhu Zeng langsung muncul di depannya. "Zhang Yi, hahaha. Kali ini kau benar-benar membuatku, pemimpin wilayah Jiangnan, menjadi pusat perhatian." "Kerja bagus. Kali ini kita benar-benar telah menghapus habis kekuatan musuh mutan yang menyerang. Mulai sekarang, seluruh dunia akan memandang kita dengan cara berbeda." Setelah mengatakannya, senyum di wajah Zhu Zeng tiba-tiba memudar banyak. Tapi, wilayah lain tidak semudah itu.
Zhuzheng tentu saja senang wilayah Jiangnan telah meraih kemenangan besar. Namun, 6 wilayah utama kerajaan Huangsu berkembang dan menderita bersama. Mereka bersaing satu sama lain di hari-hari biasa, tapi itu hanya persaingan rahasia antar wilayah saudara dan merupakan kompetisi sehat. Namun, bibir dan gigi saling bergantung, dan kerugian besar yang dialami wilayah lain tentu tidak baik untuk wilayah Jiangnan. Ketika Zhuzheng memikirkan hal ini, dia secara alami merasa agak berat. Zhang Yi terdiam beberapa detik, lalu berkata tenang. Aku sudah memperingatkan mereka bahwa krisis bisa datang kapan saja. Mereka tidak menganggap serius kata-kataku, dan sekarang setelah mereka menderita kerugian seperti itu, mereka tidak bisa menyalahkan siapapun. Setelah membunuh Ruan Ping, Zhang Yi berdiskusi dengan para kepala wilayah tentang cara menghadapi kemungkinan invasi peradaban tak dikenal. Namun pada saat itu, mereka menganggap itu masalah pribadi Zhang Yi dan tidak terlalu memperhatikannya. Itulah sebabnya mereka diserang satu persatu, menyebabkan kerugian besar. Hanya Zhang Yi yang, dengan persiapan cukup sebelumnya, mampu meraih kemenangan hampir sempurna. Jika wilayah lain juga melakukan persiapan lebih awal, hasilnya tentu tidak akan seperti ini sekarang. Zhuzheng juga menghela napas. Sulit untuk memprediksi apa yang terjadi di dunia ini. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam 3 tahun sejak kiamat, kerajaan permukaan mengalami serangan besar dari peradaban bawah tanah. Tidak ada yang bisa memprediksi masa depan, bukan? Omong-omong, pasti kalian mengalami banyak kerugian dalam pertempuran ini. Kalau butuh pasokan apapun, minta saja. Gudang di kota Blizzard akan terbuka untuk kalian tanpa batas. Kali ini Zhuzheng cukup murah hati. Pelajaran dari wilayah lain ada di sini. Invasi pasukan Wugu bertujuan untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, jika ada masalah dengan Zhang Yi, kota Blizzard akan hancur 100%. Zhang Yi tidak basa-basi kepada Zhuzheng. Aku akan pergi mengambil pasokan. Lalu, di mana orang-orangnya? Sekarang di kota Blizzard, kami punya 500.000 penjaga Yanyun yang bisa pergi membantu. Hari ini, setelah masa pemulihan yang panjang, kota Blizzard perlahan-lahan semakin kuat dan jumlah penjaga Yanyun juga meningkat. Zhang Yi menggeleng. Aku tidak butuh manusia. Orang biasa atau mutan tingkat rendah tidak berguna dalam perang selevel ini. Bahkan jika mereka dikirim ke sini, mereka hanya akan menjadi pekerja bagi Zhang Yi. Namun Zhang Yi tidak percaya kepada orang luar. Ruan Ping dulu bisa menyusup sebagai agen rahasia. Lalu siapa yang bisa menjamin tidak ada lagi orang lain di kota Blizzard? Saat ini, Zhang Yi sudah percaya bahwa bukan hanya Ruan Ping yang ada di kota Tianhai, melainkan mungkin ada agen rahasia yang dikirim oleh Kekaisaran Wuluan di 6 wilayah utama seluruh kerajaan Huangsu. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka menyerang langsung ke pedalaman setiap wilayah? Apalagi pertarungannya teratur, bahkan mundur pun tidak berlarut-larut. Meski tidak mempertimbangkan ras lain, Zhang Yi sama sekali tidak sepenuhnya yakin kepada Zhuzheng. Ada kemungkinan 100% bahwa orang tua ini memanfaatkan kesempatan untuk mengirim orang mengintai di kota Tianhai. Zhuzheng mengangguk. Kalau begitu, aku akan mendengarkan kamu. Zhang Yi mengakhiri komunikasi dengan Zhuzheng. Dia berpikir dan sadar bahwa dia terlalu malas untuk pergi sendiri, jadi dia berkata langsung kepada Yang Sinsin. Buat daftar untuk kota Blizzard dan minta mereka mengirimkan bahan yang dibutuhkan. Yang Sinsin mengangguk. Baik, kakak. Aku akan atur sekarang. Lalu, kirim semua persediaan. Nada Yang Sinsin sangat tenang. Zhou Ke'er dan yang lain hampir terjatuh mendengar kalimat itu. Bai Li Changqing juga bingung. Nona Yang, semua persediaan. Itu bukan bercanda kan? Yang Sinsin berkata dengan tenang, mereka hanya bisa bertahan jika kota Tianhai ada. Senjata, amunisi, dan berbagai persediaan itu memang seharusnya mereka berikan kepada kita. Tentu saja, semua yang dimaksud Yang Sinsin pasti akan disimpan terlebih dahulu saat sampai di kota Blizzard. Namun jumlah persediaan yang dikirim pasti tidak sedikit. Zhang Yi memanggil Lu Keran. Keran, sekarang benteng Tianhai adalah aset terpenting kita. Aku ingin kamu melakukan sesuatu. Lu Keran meluruskan punggungnya. Sekarang dia berumur 21 tahun.
Tubuhnya telah berkembang pesat selama 3 tahun terakhir dan mulai terbentuk. Yapa? Zhang Yi tersenyum dan berkata, "Ini bukan hal besar. Aku cuma mau kamu memisahkan seluruh tempat perlindungan itu." Zhang Yi mengambil sebuah cangkir teh dari meja dan berkata, "Seperti ini, kamu bisa mengangkatnya dari tanah kapan saja." Lu Keran mengedipkan matanya yang besar. "Kakak, maksudmu kita bisa menggunakan ruang mutan itu untuk mengumpulkan tempat perlindungan kapan saja dan membawanya pergi, kan?" Zhang Yi mengangguk. "Benar." Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Meskipun kita menang kali ini, melihat sikap menyerang suku Lembah Kabut, mereka pasti akan mengambil tindakan lebih lanjut. Kalau penjaga gerbang Hades juga turun tangan, kita tidak akan mampu menghentikannya dengan kekuatan kita." Saat Zhang Yi berkata begitu, dia tiba-tiba tersenyum cerah dan menunjuk ibu jarinya ke dirinya sendiri. "Tapi kalau aku mau kabur, aku masih sangat yakin bisa melakukannya." Kekuatannya hampir setara dengan seorang uskup. Kalau dia melarikan diri dengan seluruh kekuatan, tidak ada satupun makhluk asing yang pernah dia temui sejauh ini bisa menghentikannya kecuali Bai Longzi, yang bisa memengaruhi kemampuan ruangnya. Lu Keran mengangguk. "Itu mudah. Kita tinggal menggunakan logam Yi untuk memisahkan seluruh markas dari tanah." Shigen Dutsu datang dengan penasaran dan berkata, "Bos, kita mau kabur." Kabur tentu saja salah satu cara. Kita harus memikirkan konsekuensi kekalahan. Namun, Zhang Yi menarik napas panjang dan memandang keluar jendela. "Sebelum itu, aku ingin mencoba dulu." Sebagai mutan tingkat kereta hitam, kekuatannya jelas termasuk yang terbaik di kerajaan Huaxu. Kalau bahkan dia memilih kabur, maka seluruh kerajaan Huaxu akan berada dalam bahaya nyata. Malam itu, kurang dari setengah jam sebelum berakhirnya invasi Wugu, diadakan sebuah pertemuan khusus yang diinisiasi oleh distrik Shengjing dan dihadiri oleh 6 distrik. Kepala dari 6 wilayah utama dan pasukan tempur tertinggi juga ikut serta dalam pertemuan tersebut. Gambaran berbagai wilayah diproyeksikan di ruang konferensi dan juga muncul di aula rumah Zhang Yi. Yang Xin dan yang lainnya mendengarkan dari sisi. Di wilayah Shengjing hanya ada Meng Yuanjun. Dia memandang semua yang hadir dan bertanya, "Semua, bagaimana kerusakan setelah pertempuran ini?" Untuk pertama kalinya, wajah Han Shanzuo tidak lagi menunjukkan ekspresi tanpa perasaan itu. Dia berkata dengan hikmat, "Wilayah timur laut mengalami kerugian berat. Sebagian besar kota Fengtian hancur dan banyak warga sipil serta tentara penjaga macan tewas." Di wilayah Laut Cina Timur, Komandan tertinggi Li Guangxiao berkata dengan suara dalam, "Situasi di wilayah Laut Cina Timur bahkan lebih buruk. Armada laut dan kapal-kapal kami hampir sepenuhnya hancur. Akan sulit untuk mempertahankan patroli di perairan Tenggara dalam waktu dekat. Banyak tentara yang gugur dalam pertempuran, tetapi jumlah korban sipil masih terkendali. Namun, kami kehilangan mutan kelas Epsilon, Azure Dragon." Begitu kata-kata itu terucap, suasana di tempat itu tiba-tiba hening. Setiap mutan kelas Epsilon adalah harta nasional, dan mereka juga merupakan sumber daya strategis paling penting di semua wilayah. Namun, tidak setiap wilayah memiliki 2 Epsilon. Misalnya, di wilayah timur laut, hanya Han Shanzuo yang selama ini mendukungnya. Bisa dibayangkan betapa beratnya kerugian di wilayah Laut Cina Timur kali ini. Setelah mendengar ini, Li Changgong merasa sedikit lega. Setidaknya untuk saat ini, kerugian mereka tampak relatif kecil. Tidak ada korban sipil di wilayah barat laut. Hanya beberapa anggota penjaga taring serigala yang gugur dalam pertempuran. Selain itu, kami juga memberikan pukulan berat pada musuh yang menyerang, memaksa mereka untuk mundur dengan kekalahan. Yang lain diam-diam menggelengkan kepala mendengar kata-kata itu. Mundur dengan kekalahan menyedihkan. Jika kita benar-benar mengalami kekalahan telak, kita harus memastikan bahwa para penyerang tidak akan pernah kembali. Semua orang mengalami hal yang sama. Siapa yang tidak tahu bahwa pasukan Wugu mundur dengan sendirinya? Mengapa kalian masih pura-pura sok hebat di saat seperti ini? Luo Zhuo, komandan tertinggi wilayah barat daya saat ini, dan pemimpin teokrasi berkata,
Wilayah barat daya tidak diserang kali ini, jadi tidak ada kejadian khusus. Meng Yuanjun mengangguk. Hal yang sama berlaku untuk distrik Shengjing. Menurut penilaian kami, hal ini mungkin terkait dengan keberadaan peradaban bawah tanah di bawah tanah dua distrik utama kami. Mungkin ada semacam kesepakatan diam-diam antar suku bawah tanah ini untuk tidak menyerang wilayah satu sama lain. Han Shanzuo menghela napas. Jadi, kita cuma kurang beruntung? Meng Yuanjun menghiburnya. Tidak bisa dikatakan begitu. Bagaimanapun, keberadaan peradaban bawah tanah itu sendiri adalah faktor yang tidak stabil. Karena kerusuhan peradaban bawah tanah di lembah kabut bisa mengancam kelangsungan hidup kita, maka peradaban bawah tanah lain mungkin juga mampu melakukan hal yang sama. Jadi, kedua wilayah kita sama saja seperti tinggal di tepi kawah gunung berapi. Mendengar apa yang dikatakan Meng Yuanjun, Han Shanzuo juga teringat pada peradaban mengerikan di bawah pegunungan Qinling dan merasa sedikit lebih tenang. Jika suatu hari peradaban itu berkonflik dengan kerajaan Huaxu, wilayah Shengjing pasti akan menjadi yang pertama menanggung dampaknya. Zhang Yi duduk di sofa dengan tangan disilangkan, memandang Luo Zhuo dan mata mereka bertemu di udara. Luo Zhuo berbalik dan memberikan tatapan penuh terima kasih kepada Zhang Yi. Karena hanya keduanya yang tahu bahwa kerajaan Nash di bawah wilayah barat daya telah sepenuhnya musnah dalam perang itu. Meng Yuanjun memandang Zhang Yi dengan senyum cerah di wajahnya. Di sini, kami masih ingin fokus memuji respons dari wilayah Jiangnan. Dia mengulurkan tangan kepada Zhang Yi dan Zhu Zheng. Kali ini, menghadapi invasi pasukan Mutan Wugu, hanya wilayah Jiangnan yang tidak hanya tidak mengalami banyak kerusakan, tapi juga benar-benar memusnahkan para penyerang. Setelah mendengar kata-kata itu, yang lain merasa sedikit cemburu. Meskipun kita semua keluarga, semua menderita, tapi kalian bukan hanya tidak menderita, malah mendapat untung. Orang lain tidak berkata apa-apa, tapi mereka merasa tidak enak di hati. Tapi apa boleh buat? Siapa yang bisa menyalahkan Zhang Yi karena sangat kuat? Dia hanya mengandalkan kekuatan kota Tianhai untuk memusnahkan pasukan penyerang. Secara terus terang, siapapun yang memiliki kemampuan bisa bermain dengan leluasa. Yang tidak bisa harus banyak berlatih. Tidak ada gunanya mengeluh, namun Li Changgong tetap menyilangkan tangannya dan menyampaikan beberapa pendapat mengenai hal ini. Peradaban bawah tanah yang menyerang berasal dari Qingdao Wugu, bukan? Dia menatap Zhang Yi, Li Guangxiao, dan Xuan Wu. Aku ingat wilayah Laut Cina Timur dan Jiangnan yang melancarkan operasi militer melawan Qingdao. Sekarang ada masalah. Kalian harus memikul tanggung jawab utama. Dan wilayah barat laut dan timur laut, kita menderita bencana yang tidak provokatif. Memang tidak ada yang salah dari apa yang dikatakan Li Guangxiao. Dari awal hingga akhir, dia tidak mendapat manfaat apapun dari Qingdao, dan bahkan dipukul oleh mereka, jadi tentu saja dia marah. Zhang Yi bukan orang yang tidak masuk akal, jadi dia tersenyum dan berkata kepada Li Changgong, "Sebelum kejadian ini, aku sudah memperingatkanmu bahwa negara Huaxu mungkin diserang. Kalian yang gagal mempersiapkan diri, siapa yang bisa kalian salahkan? Selain itu, kau bilang peradaban bawah tanah Qingdao menyerang kita. Menurut pernyataanmu, mereka tidak memendam dendam pada kalian. Jadi mengapa mereka menyerangmu? Kalau mereka menyerang kalian, pasti kalian telah melakukan sesuatu yang tidak seharusnya." Apa yang dia katakan beralasan. Wajah Li Changgong berubah menjadi hijau. Dia memukul meja dan berkata, "Hun Dun, kamu masih tidak masuk akal. Wilayah barat lautku jauh dari laut. Jadi, bagaimana mungkin kami ada hubungan dengan mereka? Ini jelas perbuatanmu yang membuat kita semua harus membayar." Sebelum Zhang Yi membuka mulut, Li Guangxiao berbicara. "Changgong, kamu terlalu tidak sabar. Saat menghadapi masalah, kamu harus tenang dan jangan bertindak gegabah." Kata-kata Li Guangxiao membuat Li Changgong sedikit tenang. Bagaimanapun, mereka berdua adalah kerabat, dan Li Guangxiao adalah paman jauh Li Changgong. Tapi aku pikir, setiap kesalahan ada pelakunya dan kerugian kita tidak boleh sia-sia. Saat Li Changgong berkata demikian, matanya tertuju pada Zhang Yi. Jika wilayah Jiangnan mengalami kerugian yang sama
seperti yang mereka alami dalam perang ini, Li Changgong tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Tapi dia marah. Jelas-jelas kalian yang membuat masalah, tapi aku yang menderita saat itu, dan kalian baik-baik saja. Siapa yang tahan hal ini? Li Guangxiao menghela napas panjang dan berkata perlahan, "Tidak ada gunanya berdebat soal benar atau salah dalam masalah ini. Kau harus mengerti bahwa ini adalah benturan antara dua ras berbeda. Kenapa kita harus mencari alasan? Jika ini adalah konflik antar negara, mungkin masih ada jejak alasan dan emosi untuk diperbincangkan. Namun mereka, manusia, bukanlah ras yang sama dengan ras bawah tanah di bawah lembah kabut. Jadi, buat apa repot-repot membicarakan semua omong kosong itu? Ketika manusia memakan ayam dan bebek, mereka tidak perlu mengutuknya. Mereka tinggal makan saja jika mau." Yang dimaksud Li Guangxiao adalah bahwa konflik antara mereka dengan ras bawah tanah itu pasti akan datang cepat atau lambat. Kali ini, Wu Gu melancarkan serangan ke sebagian besar kerajaan Huaxu, dan jelas dia datang untuk menghancurkan mereka. Kalau bukan karena kekuatan mereka yang kuat, sebagian besar negara lain di planet ini pasti sudah hancur. Pada titik ini, sangat konyol jika masih membahas soal benar dan salah. Zhang Yi sangat terbuka dan jujur. Dia menyilangkan tangan di bawah dagu dan berkata dengan tatapan redup di matanya, "Aku akui kami masuk ke Pulau Bintang untuk mencari harta karun. Tapi meskipun kami tidak pergi ke sana, negara lain pasti akan masuk juga. Kontak antara peradaban bawah tanah dan manusia semakin banyak. Bukan hanya di Cina, tapi juga di luar negeri. Konflik tidak bisa dihindari. Kalian kira karena kalian terkurung daratan, tidak akan menghadapi risiko." Zhang Yi tersenyum tipis. Lebih baik segera tinggalkan anggapan tidak realistis ini. Kalau tidak, kalian akan menderita lebih banyak di masa depan. Li Changgong berkata dingin, "Aku akan ingat soal ini dulu. Aku akan hitung-hitung denganmu cepat atau lambat. Terserah padamu." Zhang Yi berkata santai. Dia sangat mengenal Li Changgong. Li Changgong sangat peduli dengan reputasinya dan lebih agresif dari siapapun dalam melontarkan kata-kata keras. Namun jika pertarungan benar-benar pecah, Zhang Yi tidak akan kalah sama sekali. Meng Yuanjun melanjutkan, "Masalah terbesar sekarang adalah kita tidak tahu apakah musuh akan menyerang lagi dan kapan mereka akan menyerang. Kita tidak bisa berharap musuh hanya melancarkan satu kali serangan saja. Melihat skala serangan mereka, pasti mereka datang dengan niat menghancurkan kekuatan manusia kita. Oleh karena itu, kita harus selalu siap menghadapi serangan besar yang mungkin datang kapan saja." Mata Han Shanzuo berkilat. Ia berkata khawatir, "Aku hanya pernah dengar menangkap pencuri selama 1000 hari, tapi belum pernah dengar berjaga-jaga dari pencuri selama 1000 hari. Apa gunanya kita selalu takut seperti ini? Mending kita bentuk pasukan dan menyerbu lembah kabut Qingdao untuk melawan mereka." Meng Yuanjun menggeleng. "Ini sangat tidak tepat. Berdasarkan intelijen yang kita terima, selain menyerang negara Huaxu, mereka juga menyerang armada laut angkatan Laut Columbia yang berlabuh di pelabuhan Neon. Saat ini, meski kita mengerahkan seluruh kekuatan negara Huaxu, sangat sulit membunuh mereka di bawah tanah." Luo Zhuo bertanya penasaran, "Bagaimana kalau kita gunakan Dewa Kematian Cinta? Itu adalah senjata pamungkas kita." Zhang Yi menjawab pertanyaan itu. Ia menatap Luo Zhuo dan berkata, "Kekuatan Dewa Kematian Cinta memang kuat, tapi hanya bisa membentuk daya bunuh efektif di daerah terbuka. Belum lagi peradaban bawah tanah Qingdao Wugu berada setidaknya 10.000 meter di bawah tanah. Bahkan jika ada benteng beton bertulang ratusan meter di bawah tanah, sulit bagi Dewa Kematian Cinta, biasa untuk membunuh orang-orang di dalamnya." Luo Zhuo awalnya ingin berkata, "Bagaimana kalau kamu gunakan kemampuanmu untuk membawa Dewa Kematian Cinta ke bawah tanah?" Namun tatapan Zhang Yi membuatnya segera menutup mulut. Ketika Zhang Yi menghadapi pangeran kerajaan Nash, ia berani menggunakan pintu dimensi untuk memancing Dewa Kematian Cinta ke bawah tanah. Tapi sebenarnya operasi itu sangat berbahaya dan mudah gagal. Apalagi Zhang Yi tahu, di jurang dalam bawah lembah kabut itu ada penjaga gerbang dunia bawah. Bukankah dia dulu mencari kematian? Tanpa Zhang Yi berkata apa-apa,
Xuanwu dengan inisiatif menyebut keberadaan penjaga gerbang dunia bawah. Ada makhluk asing yang lebih kuat yang belum muncul di lembah kabut. Dan tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Tidak pantas menyerang secara gegabah. Li Changgong mengerutkan dahi dalam-dalam. Yang ini tidak bisa, yang itu juga tidak bisa. Kita hanya akan menerima pukulan tanpa perlawanan. Seberapa kuat sebenarnya negara Huaxu kita? Bisa tahan serangan mereka? 2 kali atau 3 kali? Dia agak marah. Kalian di sini baik-baik saja, tanpa kerugian. Tapi kami di barat laut kehilangan hampir setengah kekuatan militer setelah pertempuran ini. Kalau begini terus, kita semua akan binasa. Zhang Yi tidak menjawab. Meski tidak suka nada Li Changgong, lelaki itu pasti sedang marah sekarang. Tidak perlu menabur garam ke luka pada saat seperti ini. Apalagi dia datang menghadiri pertemuan kali ini dengan niat mempersatukan semua untuk menyelesaikan masalah bersama. Dia hanya menatap Meng Yuanjun dan berkata, "Jenderal Meng, saat ini kita belum punya solusi bagus. Aku hanya bisa menjaga wilayah kecilku sendiri. Tapi kalau perlu kontribusi, kalau ada rencana pertempuran yang bagus, aku akan aktif bekerja sama." Li Guangxiao memandang Zhang Yi dan mendengus. Tentu saja, karena kalau ada serangan lagi, target utama pasti adalah distrik Jiangnanmu. Tidak, itu akan jadi kota Tianhai tempatmu. Semua setuju dengan pernyataan Li Guangxiao. Karena kali ini hanya Zhang Yi yang meraih kemenangan besar dan menghabisi seluruh pasukan Wugu yang menyerang. Kalau musuh ingin menyerang balik, mereka pasti akan menetapkan kota Tianhai sebagai target utama dan menyerang dengan sekuat tenaga. Zhang Yi mengangkat tangan. Aku tidak menolak itu. Tapi jangan lupa, aku bisa pergi kapan saja aku mau. Tanah di kota Tianhai tidak berharga. Ekspresi Li Changgong makin buruk. Mereka semua punya keluarga dan pekerjaan, dan tidak bisa meninggalkan tanah airnya. Tapi bagi Zhang Yi, dunia ini sangat luas, di mana dia tidak bisa pergi. Mutan berbasis ruang tingkat kereta hitam, itu bisa dengan mudah mengumpulkan semua persediaan di sebuah kota, bahkan rumahnya, lalu mencari tempat aman untuk bersembunyi. Siapa yang bisa menemukannya? Meng Yuanjun tersenyum dan memandang Zhang Yi. Kalau kaos mau bertindak, berarti kita tidak sepenuhnya tak punya cara menghadapi krisis yang mungkin datang. Semua menoleh ke Meng Yuanjun. Mereka ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh panglima tertinggi yang baru ditunjuk di wilayah Shengjing. Meng Yuanjun melangkah sedikit ke samping, dan seorang pria paruh baya mengenakan seragam mayor penjaga Longming muncul di proyeksi. Izinkan saya memperkenalkan orang ini, Dai Sheng, salah satu dari 76 makhluk surgawi di Shengjing. Dia pengguna kemampuan ruang, dan kemampuannya adalah transmisi ruang. Meng Yuanjun memberi isyarat agar Dai Sheng maju dan memperkenalkan diri. Meng Yuanjun melangkah sedikit ke samping, dan seorang pria paruh baya mengenakan seragam mayor penjaga Longming muncul di proyeksi. Izinkan saya memperkenalkan orang ini, Dai Sheng, salah satu dari 36 makhluk surgawi di Shengjing. Dia pengguna kemampuan ruang, dan kemampuannya adalah transmisi ruang. Meng Yuanjun memberi isyarat agar Dai Sheng maju dan memperkenalkan diri. Pria itu berjalan dengan tegap dan memberi hormat dengan khidmat. Halo para pemimpin dari semua wilayah. Kemampuanku disebut rasi bintang. Aku bisa meninggalkan koordinat di titik ruang manapun, lalu mengaktifkan kemampuanku untuk mentransmisikan benda ke titik ruang itu. Asalkan aku meninggalkan titik ruang yang sesuai di setiap wilayah utama, aku bisa mewujudkan perpindahan personel tanpa jeda antar 6 wilayah. Kemampuan burung Hupoe memang sangat berguna. Jika digunakan dengan tepat, ia bisa memusatkan kekuatan tempur dari 6 wilayah besar sekaligus. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk melawan musuh. Dan jika mereka saling mendukung, mereka tidak perlu khawatir basis mereka diserang oleh pihak lain. Meng Yuanjun tersenyum dan berkata, kekuatan militer di antara 6 wilayah tidak seimbang, dan kali ini 3 wilayah kita hampir tidak mengalami kerugian besar. Jadi dalam perang berikutnya, kita akan mengambil tugas utama untuk melawan musuh. Bahkan jika 3 wilayah lainnya diserang oleh musuh, kita bisa memberikan dukungan cepat. Meng Yuanjun mengucapkan hal itu
sambil memandang Zhang Yi. Terutama, Kaos, kemampuan tempurmu sekarang sudah berada di level tertinggi di negara Huaxu. Dan kamu berhasil dengan kekuatanmu sendiri memusnahkan 3 Epsilons di Wugu. Zak. Jadi dalam operasi berikutnya, aku harap kamu bisa memimpin. Li Changgong berkata, kejadian ini disebabkan olehmu. Jadi tentu saja kamu harus memikul tanggung jawab utama atas masalah ini. Zhang Yi terlalu malas untuk memperhatikan dia dan hanya menjawab dengan santai. Dari segi kekuatan tempur, distrik Shengjing saat ini adalah yang terbaik di negara Huaxu. Houtu dan Xitigarbha belum pernah bertindak. Kali ini adalah urusan nasional. Kita tidak bisa lagi bersembunyi, kan? Dan bicara soal tanggung jawab, aku hanya sekali pergi ke Qingdao. Sejak itu, wilayah Laut Timur telah berhadapan dengan armada Samudra Columbia di sekitar Qingdao. Tanggung jawab? Haha. Zhang Yi melirik Li Changgong dengan dingin. Tanggung jawabku sepertinya tidak sebesar itu. Gou Chen, aku lihat wilayah barat lautmu menderita kerugian besar, dan aku tidak ingin menyerangmu. Tapi apakah kau benar-benar pikir aku akan membiarkanmu begitu saja? Wow! Jangan coba-coba main-main denganku. Aku bisa membunuh mutan berbaju perak di lembah kabut. Apakah kau pikir aku tidak bisa membunuhmu? Kata-kata Zhang Yi segera membuat suasana seluruh rapat menjadi suram. Awalnya dia tidak ingin memperhatikan Li Changgong, tapi orang itu terus memancing dan Zhang Yi tidak mau mentolerirnya. Kau, bagaimana bisa mengatakan hal seperti itu di depan begitu banyak pejabat tinggi wilayah? Kau benar-benar tak tahu aturan. Li Changgong berkata dengan marah. Dia hendak kehilangan kesabaran, tapi setelah dipikir-pikir, dia sadar jika benar-benar bertengkar dengan Zhang Yi, dia tidak akan menang. Jangan katakan tidak bisa mengalahkanku. Dengan kekuatan Zhang Yi, dia bisa menerobos kota Chang'an dan langsung mengambil nyawanya. Baiklah, baiklah. Sekarang kita menghadapi musuh yang kuat. 6 wilayah kita harus bersatu menghadapi krisis saat ini. Kita tidak boleh bertikai di antara kita. Meng Yuanjun memandang Li Changgong dan berkata, Gou Chen, jika kau mengalami krisis lagi, wilayah barat lautmu mungkin harus mengandalkan Kaos untuk membantu. Kendalikan dirimu. Li Changgong merenung dan menyadari bahwa itu memang benar. Dia harus menahan diri. Meng Yuanjun tersenyum lagi pada Zhang Yi dan berkata, Hundun, wilayah barat laut mengalami kerugian besar, dan Gou Chen sedang dalam suasana hati buruk sekarang. Aku harap kau mengerti dan jangan dipersoalkan secara pribadi. Zhang Yi menjawab dengan tenang. Tentu aku mengerti situasinya. Dia mengusap punggung tangannya, lalu perlahan berbicara dengan suara pelan. Namun, masih ada masalah yang paling sulit saat ini. Ini harus diputuskan oleh distrik Shengjing. Sebuah warna aneh melintas di mata Meng Yuanjun. Oh, aku ingin mendengar rinciannya. Zhang Yi perlahan menyebut sebuah nama. Penjaga gerbang dunia bawah. Wajah Xuanwu segera berubah. Orang lain mungkin hanya pernah mendengar tentang keberadaan ini, tapi hanya Zhang Yi dan Xuanwu yang benar-benar menghadapi keberadaan seperti iblis ini. 2 tahun lalu, dia melakukan satu gerakan sembarangan dan memaksa Zhang Yi, Xuanwu, dan Cartiers berusaha mati-matian untuk menyelamatkan nyawa mereka. Hingga kini, Zhang Yi dan Xuanwu masih sangat waspada ketika mengingat kekuatannya. Jelas kekuatan orang itu jauh di atas para mutan berbaju perak. Jika penjaga gerbang dunia bawah ikut bertindak saat itu, siapa yang bisa menghentikannya? Zhang Yi menatap Meng Yuanjun. Jika penjaga gerbang dunia bawah bertindak, aku pasti bukan lawannya. Saat itu, kita harus meminta fondasi negara Huaxu, Houtu, dan Xitigarbha untuk turun tangan. Setelah kiamat, mutant level Epsilon pertama yang lahir di negara Huaxu juga terlahir dengan kekuatan super. Selama waktu yang cukup lama, Houtu dikenal sebagai orang luar biasa terkuat di negara Huaxu. Meskipun dia hanya bertindak beberapa kali, dia sudah memberikan efek penangkalan yang cukup besar bagi mutan di wilayah lain. Namun seiring waktu, serangannya berikutnya hanya bersifat simbolis, dan dia tidak pernah terlihat berperang dengan kekuatan penuh melawan musuh. Jadi, Zhang Yi dan yang lain sangat penasaran seberapa kuat sebenarnya Houtu sekarang. Kini menghadapi krisis seluruh negara Huaxu, dia tidak bisa lagi bersembunyi di balik layar.
Kata-kata Zhang Yi membuat semua orang memandang Meng Yuanjun. Jelas berharap Hou Tu muncul sebagai kekuatan utama menghadapi musuh. Meng Yuanjun tersenyum tipis. Tentu saja, saat waktunya tiba, tidak ada yang bisa tinggal diam. Selain itu, aku sudah meminta bantuan dari semua kekuatan besar di dunia atas nama negara Huaxu. Dalam pertempuran berikutnya, kita harus habis-habisan dan menang dalam satu kali serangan. Hanya dengan mengintimidasi kekuatan, di bawah lembah kabut, kita bisa menjamin kedamaian kita. Li Changgong mengerutkan dahi. Meminta bantuan orang asing. Haha. Mereka hanya ingin melihat kita kesulitan. Bagaimana mungkin mereka mau membantu kita? Meng Yuanjun berkata, kalau dulu mungkin mereka tidak akan bertindak. Tapi sekarang situasinya berbeda. Kita menghadapi musuh bersama umat manusia. Begitu negara Huaxu bermasalah, sulit bagi mereka untuk lolos tanpa cedera. Zhang Yi berkata dengan tenang, bagaimanapun, aku serahkan semua pengaturan ini padamu. Aku akan berusaha memberikan kekuatan tempur setelah perang dimulai. Mati adalah titik pembeda. Begitu dia merasa menghadapi musuh yang tidak bisa dia kalahkan, atau dalam bahaya kematian, Zhang Yi akan segera melarikan diri. Dalam keadaan terburuk, dia bisa melepaskan dewa kematian cinta dan membiarkan yang lain mati bersama penjaga gerbang dunia bawah. Zhang Yi juga yakin bahwa kematian cinta jelas adalah bagian dari rencana. Meng Yuanjun mengangguk. Untuk rencana tempur lengkap, kita akan bekerja tanpa lelah dalam periode mendatang dan menggunakan semua sumber daya yang ada untuk menyusun rencana terbaik. Zhang Yi menoleh dan berkata pelan kepada Yang Xinxin, kau bertanggung jawab untuk menindaklanjuti masalah ini. Bukan berarti dia tidak percaya pada Meng Yuanjun dan yang lain, tapi dalam operasi seperti ini, jika tidak cukup menindaklanjuti, bisa berakibat dikorbankan. Ini hal yang harus dihindari Zhang Yi. Yang Xinxin mengangguk dan berkata, seluruh rencana aksi harus ditinjau oleh kami dan dipastikan benar sebelum dijalankan. Selanjutnya, konferensi video berlanjut sepanjang hari. Karena tidak ada yang tahu kapan perang akan pecah lagi, pengaturan harus segera dilakukan. Permintaan bantuan dari wilayah Shengjing juga dikirim ke semua kekuatan yang mampu memberikan dukungan. Sinyal darurat dari Shengjing dikirim ke seluruh dunia, menunjukkan betapa kritisnya situasi saat ini. Bagaimanapun juga, hari ini kerajaan Huaxu adalah salah satu negara terkuat di seluruh planet. Jika bahkan kerajaan Huaxu tidak mampu menahan serangan Wugu, maka cepat atau lambat, ketika negara-negara lain menghadapi krisis yang sama, hasilnya hanya akan menjadi lebih buruk. Meskipun itu adalah permintaan bantuan, sikap kerajaan Huaxu sangat tepat. Namun makna kata-kata itu juga sangat jelas. Sekarang adalah saatnya bagi semua kekuatan besar umat manusia untuk saling membantu. Tidak ada yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menghadapi masalah berikutnya. Pada saat itu, kerajaan Huaxu juga akan memberikan bantuan. Setelah menerima sinyal bantuan dari kerajaan Huaxu, yang pertama kali menyatakan sikap sebenarnya adalah saingan lamanya, Kolombia. Kolombia segera menyatakan kesediaannya untuk mengerahkan pasukan elit guna membantu kerajaan Huaxu dalam mempertahankan diri. Hal ini mudah dipahami. Bagaimanapun, mereka juga menderita kerugian besar dalam perang ini. Apalagi armada laut hampir hancur pada saat itu. Jika pasukan di bawah lembah kabut diizinkan menyerang kerajaan Huaxu, maka mulai sekarang, perairan seluruh wilayah Asia Tenggara akan terputus. Mereka akan dipaksa melepaskan hegemoni atas wilayah maritim tersebut. Apapun pertimbangan yang ada, mereka memiliki alasan yang cukup untuk bergabung dalam perang melawan makhluk asing ini. Di sisi lain, Franklin, ibu kota Kolombia, telah mengirim orang ke pangkalan Angkatan Laut Neon untuk membantu pertahanan. Kita bisa pergi ke kerajaan Huaxu yang berada tak jauh dari sana untuk menunggu dan melihat seberapa kuat Wugu, serta menggunakan intelijen ini untuk mengukur langkah pertahanan Kolombia selanjutnya. Fremont, ibu kota Karen. Di negara yang menyembah kekuatan ini, terdapat sebuah kuil para dewa yang dibentuk oleh makhluk asing terkuat negeri ini. Ketika sinyal bantuan kerajaan Huaxu sampai di sini, sekelompok makhluk asing dengan pangkat sangat tinggi berkumpul untuk memutuskan
apakah mereka akan pergi memberikan dukungan? Di atas singgasana yang terbuat dari es dan salju, duri-duri es tajam memancarkan hawa dingin menusuk tulang. Seluruh aula dipenuhi hawa dingin Arktik, dan lantai tertutup lapisan embun beku tebal akibat udara yang sangat dingin. Yang duduk di singgasana adalah seorang wanita mengenakan baju tempur hitam, dengan rambut diikat kuncir kuda dan wajah yang tajam seperti pisau. Makhluk terkuat di Fremons, Dewi Musim Dingin Morana. Di dua baris kursi tinggi di bawahnya duduk para lelaki kuat yang berada di puncak dunia makhluk asing Fremons. Dewa Perang Sventovit yang memiliki jenggot tebal dan simbol-simbol hitam suku di kepala botaknya, memandang dingin pada pegawai negeri tingkat 13 di pusat Pantheon. Juhelai yang datang untuk melaporkan berita, meluruskan punggung dan berkata satu persatu, "Negara Huaxu meminta bantuan kepada kita dan meminta kita mengirim makhluk asing untuk membantu mereka melawan invasi pasukan peradaban bawah tanah dari Qingdao Wugu. Apakah akan pergi memberikan dukungan atau tidak? Saya harap kalian bisa memutuskan." Morana menatap tajam Juhelai dengan mata abu-abu kebiruan, menyilangkan tangan di depan tubuhnya, tetapi tidak berkata apa-apa. Sventovit di bawahnya yang pertama kali berbicara. Invasi besar oleh pasukan peradaban bawah tanah? Ini yang pertama kali terjadi. Bahkan negara Huaxu tingkat atas harus mencari bantuan dari luar. Waduh, sepertinya akan ada banyak masalah. Di sisi lain, Dewa Api Svarog yang duduk bersila dengan rambut keriting panjang dan kumis hitam berkata, "Berdasarkan intelijen, mereka telah menangkis serangan putaran pertama. Tapi mereka membayar harga yang sangat mahal." Dia melirik yang lain dan berkata tenang, "Saya tidak menyarankan orang kita untuk pergi. Bagaimanapun, perang ini sangat berbahaya. Katanya ada makhluk asing tingkat Ipsilon yang mati di kerajaan Huaxu. Selain itu, situasi kita saat ini juga tidak terlalu baik. Tidak tepat bagi kita untuk ikut campur urusan orang lain." Di sisi lain, seorang pemuda mengenakan jaket kulit hitam dengan rambut putih mencolok mengangkat tangan dan memberi nasihat. Tapi, jika kerajaan Huaxu di selatan kita telah diinvasi oleh peradaban bawah tanah, sulit untuk menjamin bahwa giliran kita tidak akan datang nanti. Kita sudah menghadapi cukup banyak masalah dengan kesulitan di Samudra Arktik. Jika terjadi invasi di selatan, kita akan kewalahan. Pemuda berbaju hitam yang bicara itu adalah Chernobog, dewa kegelapan dari Pantheon. Svarog berkata, "Huaxu sangat kuat. Bahkan jika kita tidak mengirim orang untuk membantu mereka, saya yakin mereka tidak akan jatuh begitu saja." Apalagi, sedikit kilatan gelap muncul di matanya. Sulit untuk menjaga perdamaian mutlak antara dua negara besar tetangga. Jika kekuatan mereka melemah, itu mungkin bukan hal buruk bagi kita. Dia mengangkat kepala dan memandang Morana yang masih diam. Di Fremons, dewa terkuat bukanlah bapak para dewa maupun ibu para dewa yang menciptakan segala sesuatu, melainkan Dewi Musim Dingin yang mengendalikan musim dingin dan dapat menghancurkan segalanya dengan badai salju. Jika suatu hari Xu Chunlei melihat Morana, dia akan mengerti apa maksud Zhang Yi ketika berkata bahwa makhluk asing es dan salju adalah makhluk favorit zaman es ini. Morana adalah satu-satunya yang bisa mengambil keputusan akhir. Dia melirik Dewa Api, lalu mengalihkan pandangannya ke singgasana tinggi lain di aula. Di sana, ada seorang pria yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Dia pria berambut coklat pendek, berjenggot rapi, dan tampak kuat seperti beruang kutub. Penampilannya tidak mencolok dan bahkan terkesan sedikit membosankan. Meskipun kuil para dewa sudah ramai membicarakan masalah bantuan kepada kerajaan Huaxu, dia tetap duduk tenang di kursi tinggi tanpa berkata sepatah kata pun. Morana bertanya pelan, "Alexei, bagaimana pendapatmu?" Mendengar pertanyaan Morana, pria itu perlahan mengangkat kepala. Alexei Ivanov dengan nama Sandi Thor-Perun. Semua mata tertuju pada Alexei. Pria kuat dan baik hati ini selalu memiliki reputasi yang sangat baik di kuil para dewa. Baik dari segi kekuatan maupun karakter, dia sangat pantas dihormati. Alexei hanya berkata dengan suara pelan dan santai, "Saya pikir dibandingkan dengan kerajaan manusia, peradaban misterius dan mengerikan yang muncul setelah kiamat adalah musuh terbesar."
Mungkin suatu hari kita juga akan membutuhkan bantuan dari kerajaan Huaksu. Dia terdiam selama 2 detik dan melanjutkan. Atau mungkin hari itu tidak akan terlalu jauh. Morana masih menunjukkan ekspresi tegas, tetapi mata abu-abu kebiruannya jelas lebih dalam. Vulkan tetap bersikeras, tapi sekarang kita juga punya masalah yang harus diselesaikan. Fenomena aneh yang muncul di timur jauh belum diselidiki dengan jelas. Namun kata-kata itu justru membuat mata Morana semakin mantap. Alexei, perjalananmu ke kerajaan Huaksu mewakili sikap kami. Mendengar hal itu, makhluk-makhluk aneh di kuil para dewa segera terdiam. Apapun yang dikatakan Morana adalah keputusan final, dan dia tidak akan membiarkan siapapun mempertanyakannya. Dan semua yang mencoba menentang otoritasnya sudah menerima pelajaran yang sangat keras. Fremons hanya mengirim Thor, dan kecuali beberapa pengikut setianya, dia tidak mengizinkan membawa lebih banyak mutan bersamanya. Namun, ini sudah cukup untuk menunjukkan sikap Fremons. Bagaimanapun, Thor sudah menjadi salah satu inhuman teratas di Fremons saat ini. Mereka tidak mungkin mengerahkan terlalu banyak tenaga untuk mendukung kerajaan Huaksu. Setelah kiamat, setiap negara punya masalahnya sendiri, dan mereka harus mempertahankan markas mereka. Eropa Barat, Beit Gang. Ini adalah markas besar tahta suci. Meskipun hanya seluas kota kecil, tempat ini adalah pusat agama dengan jumlah pemeluk terbesar di dunia. Setelah kiamat, kekuatan iman menjadi semakin penting. Bahkan mereka yang dulu tidak percaya kepada Tuhan mulai mencoba mencari ketenangan batin dengan beribadah. Hal ini juga menyebabkan munculnya dengan pesat gereja Junzeng yang menjadi kekuatan menakutkan dengan pasukan mutan besar-besaran. Sinar matahari menembus langit-langit Basilika Santo Petrus. Di tengah gereja suci itu, Paus Richard Alexander Nech berdiri di depan salib besar dengan tangan terlipat, sedang berdoa. Di salah satu dinding gereja, tergantung lukisan Mesias sedang berkhotbah, yang dilukis oleh pelukis terkenal abad ke-6, Kenobuchi. Sinar tipis yang melewati kaca berwarna jatuh ke lantai, menciptakan cahaya dan bayangan yang misterius. Aura ini menyelimuti Alexander X, membuatnya tampak sangat saleh dan suci, serta menambah kesan misterius bagi agen Tuhan ini di mata para pemeluknya. Pintu gereja perlahan terbuka, dan seorang kardinal berbaju merah masuk. Sosoknya yang tinggi meninggalkan bayangan panjang di gereja, dengan langkah mantap dan tegap. Ia berjalan perlahan di belakang Paus, lalu berhenti setelah menjaga jarak. Ia menunggu sampai Paus selesai berdoa, kemudian perlahan membuka matanya, dan langsung tahu siapa yang datang tanpa melihat ke belakang. "Olip, ada apa?" tanya Paus. Kardinal Arnold Olip, dengan salib perak tergantung di dada dan Alkitab suci di tangan, membungkuk hormat dan berkata, "Kehormatan yang mulia, kami menerima permintaan bantuan dari sebuah negara jauh di timur." Wajah keriput Alexanderes perlahan membuka mata, dan kilatan dalam menyala di dalamnya. "Negara Huaksu?" "Ya, yang mulia." Sudut mulut Alexander Eving tersenyum samar. Ia yang pertama tahu bahwa kerajaan Huaksu diserang oleh peradaban bawah tanah. Sebagai paus dari gereja ortodoks dengan miliaran pengikut di seluruh dunia, ia, dalam arti tertentu, adalah orang paling berpengaruh di dunia. Meskipun negara kecil Beit Gang hanya memiliki wilayah kurang dari 1 kilometer persegi, ada banyak tokoh internasional terkenal yang bersedia melayaninya. Tidak ada hal yang tidak bisa ia ketahui jika ia mau. Alexander X berkata, "Itu adalah negara tanpa iman." Penduduk negeri itu tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka hanya berdoa minta tolong kepada Tuhan saat mereka membutuhkannya, seperti sekarang ini. Olip bertanya, "Iya, yang mulia. Tapi kali ini mereka menghadapi serangan dari peradaban bawah tanah yang sangat kuat. Selain itu, kerajaan Huaksu juga merupakan kekuatan penting dalam menjaga stabilitas dunia saat ini." Mata Alexander Ikhlas berubah dingin. "Kau maksudkan kita mengirim ksatria Templar suci kita untuk membantu mereka?" Olip membungkuk dan berkata, "Yang mulia, kau bilang negeri itu tanpa iman. Tapi kali ini kita punya kesempatan sangat baik untuk menyebarkan kemuliaan gereja Junzeng ke tanah tandus itu dan membiarkannya berakar di sana." Alexander Next tertawa, menyipitkan mata,
dan menatap patung besar penyaliban Mesias di depannya. Kita sudah mencoba hal seperti ini berkali-kali. Namun, manusia hanya akan mengerti pentingnya menghormati Tuhan saat mereka menderita. Ia membuka tangan, dan jubah putihnya yang megah menyebar seperti sayap elang. Biarkan mereka merasakan lebih banyak penderitaan. Lalu kita akan menyelamatkan mereka atas nama Tuhan. Mendengar itu, Olib tak punya pilihan selain mengangguk. Aku akan menjalankan perintahmu yang mulia. Di Barata. Sebagai negara tetangga dari kerajaan Huaksu dan salah satu dari 10 kekuatan besar di dunia saat ini, mereka tentu saja menerima permintaan bantuan dari kerajaan Huaksu. Untuk itu, para pemimpin tertinggi Bharata pun berkumpul dan mengadakan sebuah pertemuan pemujaan. Bharata sejak dahulu merupakan negara dengan politik dan agama yang terintegrasi. Setelah akhir dunia, mereka yang cukup beruntung untuk menjadi manusia luar biasa disebut sebagai rasul yang diberkahi oleh 3 dewa. Di antara mereka, 8 orang paling menonjol adalah 8 dewa abadi yang berhasil keluar dari kepungan setelah melewati ujian dari Dewa 3 Wujud. Pertemuan pemujaan diadakan di kuil Bajowala di Bharata. Di dalam kuil, sesuai tradisi, mereka terlebih dahulu mempersembahkan korban kepada 3 dewa. Lalu pemimpin para makhluk surgawi, Indra, yang juga dinamai menurut Kaisar Langit dalam mitologi Bharata, langsung menyampaikan sikapnya kepada semua orang yang hadir. Kita sebaiknya tidak ikut campur dalam situasi yang sedang dihadapi oleh negara Huaksu kali ini. Mari kita lihat dan tunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Pertama, kita perlu memastikan kekuatan dari peradaban bawah tanah di Pulau Bintang. Kedua, kita putuskan langkah selanjutnya berdasarkan situasi pertempuran. Tujuan kita adalah memastikan bahwa kekuatan nasional Huaksu akan melemah dalam perang ini. Namun, peradaban misterius dari Pulau Qingdao tidak boleh sampai mengancam aliansi Bharata. Bharata berbatasan langsung dengan kerajaan Huaksu, dan selalu ada rasa persaingan tersembunyi di antara kedua negara tersebut. Kali ini, Shengjing tidak benar-benar mengharapkan bantuan mereka, tetapi hanya mengirim permintaan bantuan secara simbolis. Karena itu, melihat sikap Indra, semua orang yang hadir menunjukkan senyum puas di wajah mereka dan mengangguk satu persatu. Mereka menganggap ini adalah pilihan terbaik untuk saat ini. Di antara kerumunan, wajah Gao Changkong menunjukkan ekspresi yang aneh. Ia merindukan kampung halamannya dan perasaannya terasa sangat rumit. Namun kini, ia sulit untuk kembali ke tanah kelahirannya. Saat itu, Kinara yang berada di sampingnya menyadari ekspresi rumit Gao Changkong dan dengan sengaja berkata dengan nada yang memancing, "Garuda, kau tidak sedang merindukan kampung halamanmu, bukan?" Begitu kata-kata ini terucap, semua mata langsung tertuju pada Gao Changkong dengan sorot penuh kecurigaan. Karena kekuatan Gao Changkong, mereka memberinya identitas palsu sebagai seorang kesatria-ksatria. Namun semua orang yang hadir di sini adalah tokoh-tokoh terkemuka di Bharata. Dan tentu saja mereka mengetahui identitas asli Gao Changkong. Oleh karena itu, mereka selalu waspada, bahkan bersikap bermusuhan terhadap orang asing ini yang merupakan salah satu dari 8 suku dan berasal dari kerajaan Huaksu. Gao Changkong melirik semua orang, bahkan Kaisar Shitian pun menatapnya dengan pandangan mengejek. Ia mendengus dan berkata dengan tenang, "Orang tuaku dan sanak saudaraku telah meninggal di tanah itu. Tidak ada yang bisa kurindukan dari negara Huaksu. Sekarang, aku adalah Garuda dari Bharata." Di dalam kuil, seorang pria tampan dengan tubuh bagian atas telanjang dan mengenakan mahkota emas di kepalanya, Indrapra, berjalan mendekati Gao Changkong sambil tersenyum. "Garuda, aku harap kau tidak melupakan bahwa yang menyelamatkanmu di saat paling berbahaya adalah Bharata." Ia meletakkan tangan besarnya di bahu Gao Changkong dan menatap dalam-dalam ke mata Gao Changkong dengan sorot mata yang tajam. "Jangan melakukan hal bodoh. Kalau tidak, Trinitas tidak akan memaafkanmu. Dan aku pun tidak akan." Gao Changkong merasakan tekanan besar yang luar biasa. Meskipun kini ia adalah seorang pria aneh yang mendekati tingkat kereta hitam dan memiliki peringkat tinggi di antara para demigods and semi-devils. Namun saat berhadapan dengan anak sejati takdir ini, pemilik garis keturunan Brahmana tertinggi, pria terkuat di aliansi Bharata,
ia masih menyadari adanya kesenjangan yang sangat besar. Gao Changkong merapatkan kedua telapak tangannya dan memberi salam dalam postur standar Brahmanisme. Aku tidak akan pernah melupakan ajaranmu. Saat ia menundukkan kepala di sudut yang tak terlihat oleh siapapun, sudut bibirnya sedikit melengkung membentuk senyum menghina. Suara angin tajam bersiul melintasi padang salju dan melewati hutan beku. Bahkan hutan cemara yang besar pun nyaris tak mampu bertahan di bawah suhu seperti ini dan membeku menjadi deretan patung es berwarna perak. Namun jauh di dalam hutan, ada sebuah area yang tenang dan damai. Tempat berdirinya sebuah kastel bergaya gotik kuno. Di lantai 3 kastel itu, terdapat sebuah perpustakaan kuno. Rak buku berwarna merah membawa nuansa usang zaman, dipenuhi dengan buku-buku tebal. Semuanya adalah versi lama yang sangat langka di dunia luar. Perlu diketahui, di era elektronik seperti sekarang, kebanyakan orang telah meninggalkan kebiasaan membaca buku cetak. Perpustakaan ini tampaknya memiliki sejarah sedikitnya 100 tahun. Karena di sana terdapat gulungan perkamen dan buku-buku terikat benang dengan hasil jahitan yang sangat kasar. Seorang pria tua berambut perak berjalan sendirian ke rak buku, mencari-cari di rak bertanda ekonomi, lalu mengambil salinan The Wealth of Nations karya Adam Smith. Ia lalu berjalan santai ke meja kayu mahoni di sebelahnya, membuka buku itu dan mulai membacanya. Namun, sebagai bangunan klasik bergaya Eropa dan ruang belajar yang sangat tua, anehnya tidak terlihat keberadaan kitab suci, yang biasanya menempati posisi penting. Pria tua itu berpakaian anggun, mengenakan setelan flanel hasil tekstil Inggris yang pas di tubuhnya, membuatnya tampak sederhana namun elegan. Ia tidak menjalani operasi mata untuk mengatasi rabun dekat. Sebaliknya, ia memilih mengeluarkan kacamata baca tua dari saku dadanya, menggantungkannya di telinga, dan perlahan membuka lembar demi lembar buku besar di bidang ekonomi itu. Pria tua itu membaca cukup lama, sepenuhnya mengabaikan angin dingin yang meraung di luar jendela. Ketika angin itu menghantam jendela, bunyi tak beraturan yang dihasilkan justru sedikit ia nikmati. Ia samar-samar teringat masa mudanya saat belajar administrasi bisnis di Massachusetts. Tok, tok, tok. Terdengar ketukan di pintu kayu tua. Pria tua itu perlahan menoleh ke arah pintu, lalu berkata, "Masuklah!" Krik! Pintu kayu berat yang hampir berwarna hitam itu perlahan terbuka, dan seorang pria parubaya berpenampilan anggun dengan setelan mahal masuk dari luar. Ada sapu tangan sutra dari belain di dada jasnya. Setelah masuk, ia dengan hati-hati menggunakan sapu tangan itu untuk mengelap bekas yang ia tinggalkan di pegangan pintu. Sekilas ini tampak seperti adegan dari film pembunuh bayaran, tapi pria terhormat ini melakukannya hanya untuk mencegah keringat tangannya, mengikis pegangan pintu asli dari era tahun 30-an itu. Pria parubaya itu berjalan ke arah depan sang pria tua, lalu membungkuk hormat dan berkata, "Presiden, kami telah menerima permintaan bantuan dari negara Huaxu." Pria tua yang tampak biasa saja di meja, yang bisa saja kau temui di perpustakaan universitas manapun di dunia, perlahan melepas kacamata bacanya, lalu dengan tangan keriputnya menutup buku tersebut dengan lembut dan menatap ke arahnya. Negara Huaxu? Ia memastikan sekali lagi. Benar. Pria parubaya itu menundukkan kepala. Hal yang paling kita khawatirkan justru terjadi lebih awal dari dugaan. Peradaban misterius bawah tanah di Pulau Bintang, setelah berulang kali diganggu oleh negara-negara tetangga, akhirnya mengambil inisiatif menyerang kerajaan manusia. 4 wilayah utama negara Huaxu, serta armada Columbia yang ditempatkan di Pelabuhan Neon, semuanya diserang. Pria tua itu bersandar di kursinya dan mengangguk perlahan. Kita sudah tahu bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat. Pria parubaya itu berkata, "Presiden, haruskah kita menggunakan kekuatan kita sendiri untuk membantu mereka menghadapi kesulitan saat ini?" Pria tua itu menyilangkan tangan di atas lutut, menunduk dan berpikir cukup lama sebelum perlahan berkata, "Makna keberadaan pupil adalah untuk melawan takdir. Karena itulah organisasi ini dibentuk ratusan tahun lalu untuk menyatukan banyak orang yang berpikiran sama dari seluruh dunia." Saya merasa terhormat bisa menjabat sebagai presiden, namun saya selalu merasa bersalah, takut tidak mampu memikul tanggung jawab ini.
Ini adalah kali pertama kerajaan manusia mengalami benturan skala besar dengan peradaban bawah tanah. Ini menandai awal dari era baru, dan kemungkinan situasi semacam ini akan terjadi semakin sering ke depannya. Tak seorang pun bisa memprediksi seberapa berbahaya perang ini. Setelah berkata banyak hal, ia kembali tenggelam dalam pikirannya. Pria parubaya itu, Miwi de Brad, anggota tingkat 32 dalam organisasi pupil, posisi tertinggi kedua, setelah sang presiden di hadapannya, Charles Louis Montesquieu, berkata dengan nada lembut, "Kekhawatiran Anda benar." Selain itu, chaos dari negara Huaxu yang baru-baru ini kita pantau, terlibat konflik besar dengan salah satu dari 4 penunggang kuda. Montesquieu berpikir cukup lama, dan Brad menunggu dengan sabar di sisinya. Setelah sekitar 2 menit, udara benar-benar hening. Montesquieu akhirnya berkata, "Dalam rencana kita, negara Huaxu adalah kekuatan yang tak tergantikan. Entah itu gadis kecil bernama Houtu atau Chaos yang baru-baru ini menarik perhatian kita. Mereka mungkin akan menjadi salah satu dari 4 penunggang fajar." "Jadi maksud Anda, kita akan mengerahkan anggota Hitomi untuk mendukung mereka?" tanya Brad. Montesquieu menggelengkan kepala. "Kita tidak tahu situasi sebenarnya saat ini, dan musuh terbesar kita bukanlah kerajaan manusia, bahkan bukan peradaban bawah tanah itu, tetapi para anjing penjilat yang menyembah dewa." Setelah berpikir sejenak, ia perlahan berkata, "Meski kita tidak bisa mengirim orang ke sana, mari kita tunjukkan ketulusan kita." Brad bertanya, "Maksud Anda?" Montesquieu melambaikan tangannya dan berkata, "Kupikir kita belum pernah benar-benar berurusan dengan anak muda yang sedang naik daun dari negara Huaxu itu. Kali ini, mari kita kirimkan hadiah berharga kepadanya." Mendengar itu, Brad langsung memahami maksud Montesquieu. Tak banyak hadiah di dunia ini yang bisa benar-benar berguna bagi seorang mutan tingkat kereta hitam. Di kota Tianhai, Zhang Yi meminta Yang Xinxin untuk menyampaikan rencana pertempuran kepada orang-orang di 6 distrik, sementara ia sendiri datang ke langit di atas benteng Tianhai, duduk di atas kubah bundar, dan memandang ke segala arah. Ketika seseorang berdiri di tempat yang tinggi dan melihat ke kejauhan, ia dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya, dan itu selalu memberikan perasaan, seolah-olah tengah mengendalikan segalanya. Namun, laut tak berujung di kejauhan selalu menimbulkan rasa takut di hati. Kali ini, Zhang Yi berhasil mengusir serangan pasukan Wugu dengan sempurna. Namun bagaimana dengan serangan berikutnya? Keberadaan penjaga gerbang dunia bawah tanah seperti pedang yang tergantung di atas kepalanya, siap jatuh kapan saja. Ia mengerutkan kening. Dari tempat ini, ia bisa melihat samar-samar tim konstruksi di kejauhan. Baili Changxing memimpin anggota pasukan Fuying untuk berlatih keras di tepi sungai Lujiang. Semua peperangan saat ini belum memberikan dampak signifikan kepada mereka, sehingga mereka tetap harus melanjutkan pelatihan harian seperti biasa. Namun, jika penjaga gerbang dunia bawah muncul di sini dan benar-benar datang mencarinya seperti yang dikatakan Raja Naga, maka segalanya di kota Tianhai, negeri damai yang telah Zhang Yi bangun dengan susah payah selama 3 tahun, akan runtuh total. Dewa Kematian, penjaga gerbang. Zhang Yi berbisik menyebut namanya. Peringatan dari Raja Naga masih terngiang di telinganya. Ia telah berusaha sangat keras untuk menjadi kuat, dan sekarang telah melampaui semua orang yang dikenalnya. Namun jika dibandingkan dengan makhluk asing berzirah hitam yang sangat kuat itu, masih terdapat jurang besar di antara mereka. Seolah-olah ada celah yang tak mungkin terlewati. Zhang Yi telah memikirkan banyak kemungkinan untuk melawan makhluk asing berzirah hitam itu. Namun semua skenario berujung pada kekalahannya. Sekarang, aku hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkan sisanya pada takdir. Jika semuanya gagal, maka aku harus merelakan semuanya di sini. Zhang Yi mengucapkan hal ini dengan nada selembut mungkin. Dengan susah payah, ia hampir berhasil menciptakan negara ideal. Namun, pada saat itu, 80.000 warga kota Tianhai bisa saja semuanya tewas. Ruang bayangan milik Muyan tidak cukup besar, hanya bisa menampung beberapa ribu orang saja. Saat waktunya tiba, ia hanya bisa membawa sekelompok anggota inti untuk melarikan diri. Itu pun batas kemampuannya. Tepat saat Zhang Yi merasa resah, sistem alarm kota Tianhai tiba-tiba mengirimkan peringatan kepadanya.
ada jet tempur memasuki wilayah udara kota Tianhai. Pihak lain sudah memberitahu wilayah Jiangnan sebelumnya, mengaku berasal dari negara Pulau Bikilan di Eropa Barat. Zhang Yi terkejut. Bikilan? Apa itu tempat? Ia belum pernah mendengarnya, dan sepertinya juga tidak punya teman yang belajar ke luar negeri di sana. Pasti hanya negara kecil yang tak dikenal. Lalu, kenapa seseorang datang dari sana? Zhang Yi berkata, tanyakan siapa mereka dan apa tujuan mereka datang ke sini. Tak lama kemudian, sistem pertahanan udara cerdas kota Tianhai mengajukan 2 pertanyaan tersebut atas nama Zhang Yi. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Zhang Yi menerima jawabannya. Saya berasal dari organisasi Hitomi. Nama saya Miwider Brat. Kali ini saya mewakili organisasi Hitomi untuk memberikan hadiah penting kepada Tuan Chaos. Zhang Yi belum pernah mendengar tentang organisasi Hitomi, apalagi mengenal Miwider Brat. Jadi, apa yang dikatakan pihak lain hanya membuatnya semakin bingung. Namun untungnya, ia memahami kalimat terakhir. Ini hadiah untuknya. Zhang Yi segera menandai titik pendaratan untuk jet tempur tersebut dan tanpa ragu langsung mengarahkan meriam Tianhai ke posisinya. Begitu Zhang Yi menemukan gerakan mencurigakan dari pihak lawan, ia akan langsung menghancurkan jet tempur itu. Doom! Helikopter bersenjata paling canggih di dunia, Bald Eagle Panthlia, mendarat di bandara kota Tianhai. Zhang Yi membawa Hua-Hua bersamanya dan berpindah tempat lewat ruang. Tapi ia tidak langsung mendekat, melainkan menjaga jarak yang cukup untuk mengamati jet tempur itu. Aku tidak mengenal siapapun dari organisasi Hitomi. Jelaskan dengan detail, mengapa kalian datang menemuiku dan memberikan hadiah. Zhang Yi berbicara dari jarak beberapa kilometer jauhnya. Meskipun dengan kekuatannya sekarang, kemungkinan besar tidak akan terjadi hal berbahaya. Namun jika terdapat seseorang dengan kemampuan khusus di helikopter bersenjata itu, bisa saja ia dijebak. Bagaimana jika itu Ypsilon atau Black Chariot? Jika mereka bertindak sembarangan, manusia-manusia dengan kemampuan bertarung tinggi itu pun bisa tewas. Dalam situasi khusus seperti sekarang, Zhang Yi tidak berani ceroboh terhadap apapun. Miwider Brat turun dari helikopter dan mendengar suara Zhang Yi di telinganya. Ia segera menoleh ke sekeliling. Namun, jangankan orang, sehelai bulu burung pun tidak tampak. Ia pun tak kuasa menahan tawa. Menurut informasi mereka, makhluk asing bernama Chaos sangat aneh. Meskipun memiliki kekuatan yang termasuk tertinggi di dunia, ia sangat berhati-hati. Awalnya ia pikir sudah cukup memahami sifat hati-hati Chaos, namun ternyata pihak lawan bisa sewaspada ini meski hanya berhadapan dengan manusia biasa seperti dirinya. Ini benar-benar membuka matanya. Setelah ia turun dari helikopter, Zhang Yi mengamatinya dengan saksama. Brat mengangkat tangannya dan tersenyum. Wajar kalau Anda belum pernah mendengar organisasi Hitomi, tapi saya rasa pejabat tinggi Huaxu di sekitar Anda pasti mengetahui keberadaan kami, karena kami sudah sering bekerja sama. Tolong tenang. Kami tidak datang dengan niat buruk. Kami datang membawa hadiah untuk Anda. Saya jamin Anda akan menyukainya. Zhang Yi berpikir sejenak dan menyadari bahwa hanya beberapa orang di sekitarnya yang mungkin berhubungan dengan pihak atas. Jadi ia langsung menghubungi Deng Shentong. Halo Zhang Yi, apakah ada instruksi? Tanya Deng Shentong langsung dengan nada serius, mengira Zhang Yi membutuhkannya untuk datang ke kota Tianhai sebagai bantuan. Zhang Yi memutar bola matanya. Aku hanya mau tanya, kamu pernah dengar organisasi Hitomi? Hitomi? Tentu saja pernah. Kenapa salah satu anggota mereka menghubungimu? Ya, seseorang tiba-tiba datang dan bilang ingin memberiku hadiah. Itu tidak mengherankan. Dengan tingkat kekuatanmu sekarang, cepat atau lambat kamu pasti akan bersentuhan dengan mereka. Deng Shentong lalu menjelaskan kepada Zhang Yi tentang organisasi Hitomi. Ini organisasi yang sangat kuno dan misterius. Nama mereka dulu adalah Freemasons. Tujuan organisasinya tidak jelas. Mungkin sudah terlalu lama sampai prinsip awal mereka pun telah dilupakan. Yang aku tahu, sekarang mereka adalah organisasi keanggotaan paling misterius dan kuat di dunia. Mereka yang bisa masuk hanyalah para elit dari berbagai bidang. Bahkan ada beberapa kepala negara. Zhang Yi mengangguk, kurang lebih mengerti apa yang sedang terjadi.
Organisasi berbasis keanggotaan seperti itu pada dasarnya dibuat untuk saling menghangatkan dan berbagi keuntungan. Tidak ada yang aneh. Deng Shentong tersenyum dan berkata, "Karena posisiku, aku tidak ikut bergabung, jadi aku tidak tahu banyak. Aku hanya ingin mengingatkanmu, hati-hati saat berhadapan dengan mereka. Karena banyak dari mereka sangat licik, dan kamu bisa tertipu jika lengah." "Aku tahu," jawab Zhang Yi memutar matanya, dan segera mengakhiri pembicaraan dengan Deng Shentong. Dia sudah tahu sifat organisasi pihak lain, dan sepertinya mereka mencoba untuk merekrutnya bergabung. Zhang Yi tidak menolak diajak bergabung, asalkan manfaat yang didapat cukup besar. Adapun hadiah yang disebutkan oleh pihak lain, mungkin itu adalah keuntungan dari bergabung dengan kelompok tersebut. Setelah memastikan tidak ada bahaya di sekitar, Zhang Yi mengambil inisiatif untuk menemui Blood. "Apa yang ingin kau berikan padaku saat datang menemuiku?" Zhang Yi bertanya langsung. Dia tidak suka bertele-tele dengan orang lain, apalagi orang asing yang niatnya tidak jelas. Blood menatap Zhang Yi dengan senyum di wajahnya. "Kami tahu bahwa kau akan menghadapi pertempuran yang sangat sulit nanti. Jadi, kami berharap bisa memberikan sedikit bantuan." Sambil berkata begitu, dia mengulurkan tangan ke belakang, dan seorang prajurit bersenjata lengkap mendekat sambil membawa sebuah kotak. Zhang Yi menggernyit. "Diam di situ saja!" Dia tidak membiarkan prajurit itu mendekat, tapi diam-diam membuka pintu dimensi. Jika situasi memburuk, dia akan langsung melarikan diri. Blood belum pernah melihat orang sehebat itu dan terdiam. Dia berpikir, jika aku, orang biasa, berani mengganggu orang sekelas mutan level Black Chariot sepertimu, itu sama saja mencari mati. Oke. Blood juga tidak ada pilihan lain, tapi dia tetap meraih dan membuka kotak logam hitam berat itu sendiri. Saat kotak terbuka, sebuah kotak transparan berbentuk persegi muncul di hadapan Zhang Yi. Sebuah energi yang sangat familiar membuat darah Zhang Yi bergetar. Di dalam kotak transparan itu, terdapat kristal perak sebesar kepalan tangan dengan kilauan misterius. Itu jelas adalah energi sumber dewa. Hati Zhang Yi tercengang. Dia tidak menyangka hadiah yang disebut pihak lain begitu berharga. Perlu diketahui, setelah kiamat, banyak negara besar tak segan memulai perang demi berebut sumber dewa. Satu sumber dewa berarti satu mutan level Epsilon. Organisasi Tong benar-benar memberikan benda ini sebagai hadiah kepada Zhang Yi. Zhang Yi sangat membutuhkannya sekarang, karena banyak orang di sekelilingnya yang perlu meningkatkan kekuatan agar bisa membantunya dalam perang yang akan datang. Namun, meski bersemangat, Zhang Yi tetap memandang Blood dengan sangat waspada. "Sumber dewa, kau ingin memberikan benda ini padaku?" Dia tak percaya. Blood tersenyum tipis. "Ya, Tuan Kaos, ini adalah hadiah dari organisasi Hitomi kami untukmu." Zhang Yi berpikir sejenak lalu berkata dengan serius, "Kalau aku menerimanya, apakah itu berarti aku harus bergabung dengan organisasimu?" Mendengar itu, Blood tersenyum dan menggelengkan tangan. Tidak. Kami tidak merekrut anggota dengan cara sembarangan seperti itu." "Baiklah, kita katakan saja, ada banyak orang seperti kamu di organisasi kami. Bahkan jika kau ingin bergabung dengan organisasi Hitomi, kau harus melalui proses seleksi oleh komite kami. Kami hanya ingin membantu kamu memenangkan perang penting ini. Selain itu, jika kamu menunjukkan prestasi luar biasa, kami akan mempertimbangkan mengundangmu bergabung." Sudut bibir Zhang Yi sedikit mengernyit. Wah, apakah organisasi Hitomi ini begitu angkuh? Bagaimanapun, dia adalah mutan level Black Chariot, dan hanya ada segelintir orang sepertinya di dunia. Namun Miwit Blood di hadapannya tidak terlihat terlalu menganggap serius. Zhang Yi salah paham soal ini. Prinsip keanggotaan organisasi Tong sangat ketat. Bahkan di masa kiamat, kekuatan hanya sebagian dari kriteria tes. Jika tidak memenuhi persyaratan inti mereka, sekuat apapun kamu, mereka akan dengan tegas menolak. Hal ini berkaitan erat dengan aturan inti organisasi Tong mereka. Namun, bahkan di organisasi Tong, hanya beberapa anggota level di atas 30 yang mengetahui aturan ini. Zhang Yi tidak peduli soal itu. Perhatiannya tertuju pada sumber dewa. Kenapa tidak mengambil sesuatu yang diberikan begitu saja secara cuma-cuma? Kalau begitu,
aku ucapkan terima kasih atas kebaikan kalian." Zhang Yi tersenyum, lalu mengangkat tangan, dan kotak yang berisi sumber dewa melayang langsung dari tangan prajurit itu, dan tenggelam ke dalam ruang mutan milik Zhang Yi. Blood mengangkat tangan kanannya di depan, dan sedikit membungkuk. "Atas nama ketua kami, Tuan Montesquieu, saya menyampaikan salam hormat. Semoga kamu menang besar dalam pertempuran ini." Setelah berkata demikian, Blood berbalik dan naik ke helikopter bersenjata, meninggalkan kota Tianhai tanpa rasa ragu. Zhang Yi berdiri di sana dengan terpaku. Dia belum pernah berani membayangkan hal sebaik ini datang begitu saja. Tapi dia tidak menyangka hal itu benar-benar terjadi hari ini. Siapa peduli? Kalau diberi, aku ambil saja. Kalian bersikeras memberiku, dan aku tidak peduli kalau nanti dipakai untuk bikin masalah. Zhang Yi tidak ingin terlalu banyak berpikir. Hal terpenting baginya sekarang adalah meningkatkan kekuatan sendiri. Jadi tentu saja dia harus menerima sumber dewa. Tapi harus diberikan pada siapa? Lu Keran, Yang Xingxin, atau orang lain? Batas bakat Paman Yu dan Gemuk Shu tidak tinggi. Sekalipun mereka menggunakan sumber dewa untuk mencapai level Epsilon, butuh waktu lama dan batas atasnya juga terbatas. Kemampuan Lukeran lebih ke bidang teknik dan tidak bisa langsung diaplikasikan dalam pertarungan. Walaupun kemampuan berbasis aturan. Yang Xingxin sangat kuat, dia tidak terlalu peduli meningkatkan indeks kemampuannya. Pertempuran berikutnya bisa terjadi kapan saja, dan Zhang Yi harus mencari cara memakai sumber daya penting ini untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia memikirkannya lalu memandang cincin perak gelap di tangan kanannya. Merasakan energi sumber dewa. Cincin itu juga bergetar perlahan. Itu adalah hasrat naluriah makhluk itu untuk berevolusi ke tingkat lebih tinggi. Sebuah ide sudah muncul dalam benaknya, yaitu menggunakan sumber dewa atau roh pengorbanan untuk mengupgrade pedang di pohon ke tingkat Epsilon. Meningkatkan senjataku akan memaksimalkan kekuatanku. Itu saja. Zhang Yi tidak buru-buru menyerap sumber dewa, tapi kembali ke tempat perlindungan dulu dan memanggil Zhou KR untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Setelah memastikan tidak ada zat radioaktif atau hal berbahaya lain dalam sumber dewa, dia dengan yakin melepaskan pedang di pohon. Saat pedang di pohon dilepaskan, ia dengan rakus melesat menuju permata perak itu, lalu cepat membungkusnya, dan dengan gila menyerap seluruh energi evolusi di dalamnya. Setelah beberapa saat, pedang di pohon menyerap seluruh energi. Ia berubah menjadi ranting yang lemas dengan perasaan puas, tenggelam dalam kenikmatan yang dibawa oleh zat ilahi nan lezat ini. Benda ini sudah mati otak. Sekarang benar-benar seperti sayuran dengan hanya naluri saja. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar bisa naik ke tingkat Epsilon dalam kondisi alami. Akan sangat bagus kalau ada cara untuk membantunya tumbuh lebih cepat. Zhang Yi berkata pelan. Di markas Green Cree. Selama perang, operasi dari 3 markas utama dipindahkan ke bawah tanah. Lebih dari 100 meter di bawah tanah, kini tinggal puluhan ribu penyintas kiamat, termasuk penduduk asli distrik Qingpu dan orang-orang Huaxu, yang kemudian diperkenalkan oleh Zhang Yi dari kota-kota lain. Munculnya biji Yuan telah menyelesaikan masalah energi kota Tianhai, sehingga orang-orang di sini tidak perlu lagi khawatir soal pemanasan. Adapun makanan, masalah itu teratasi dengan baik berkat peluang memancing di dekat laut dan perkembangan pesat pertanian. Di gudang biologis bawah tanah markas Qingpo, di sebuah ladang bawah tanah yang sangat luas, Li Jian, kepala Kementerian Pertanian, mengenakan baju pelindung putih, sedang memeriksa dengan hati-hati pertumbuhan tanaman musim ini. Sebagai mutan tipe tanaman, ia memiliki cara unik untuk meningkatkan kemampuannya dibandingkan dengan mutan tipe tempur. Dengan terus-menerus mengolah tanaman, ia dapat meningkatkan keahlian dan mengembangkan potensi khususnya. Selain sifat khusus kemampuannya, ia mendapat perhatian khusus dari Zhang Yi, yang memberinya banyak sumber daya untuk latihan. Kini, dia sudah menjadi seorang Superman dengan indeks kemampuan 8.000 poin. Bagi Li Jian, kemampuan tersebut pada dasarnya sulit diterapkan dalam pertempuran. Tetapi ia dapat mempercepat pematangan tanaman di markas dan sangat meningkatkan hasil panen. Bisa dikatakan bahwa pasokan hasil pertanian yang dibutuhkan seluruh kota Tianhai sekarang berasal dari dirinya.
Li Jian dengan hati-hati memetik seikat gandum hijau dari ladang, lalu menghitung bulir-bulir gandum itu dengan teliti. Ada beberapa staf di dekatnya yang mencatat ciri-ciri dan jumlah bulir tersebut. Li Jian menghitungnya satu persatu dengan seksama, kemudian mengendurkan kerutan di dahinya dan berkata kepada staf tersebut, "Gandum musim ini tumbuh dengan baik. Sepertinya hasil panen musim ini akan meningkat sekitar 5% dibandingkan musim lalu." Staf itu pun gembira. Sambil mencatat, dia berkata, "Ini semua berkat usaha Anda, Menteri. Kini kota Tianhai telah mencapai kemerdekaan pangan. Bahkan jika kita melihat seluruh dunia, ini adalah pencapaian yang sangat membanggakan." Li Jian tersenyum tipis, merasa puas sekaligus menghela napas. "Ini semua berkat Tuan Zhang. Kalau bukan karena dia, entah apakah kita bisa bertahan sampai sekarang?" Begitu ia selesai bicara, suara yang sudah dikenal terdengar dari belakangnya. "Li Jian, sudah lama tidak bertemu. Kamu tampak sehat-sehat saja. Kenapa akhir-akhir ini tidak perlu menggunakan tubuhmu untuk membudidayakan bibit?" Ketika Li Jian mendengar suara itu, tubuhnya membeku sesaat karena terlalu bersemangat. Ia sangat mengenali suara itu. Itu suara Zhang Yi. Dan sudah lama sekali ia tidak melihat Zhang Yi. Tangkai gandum yang dipegang Li Jian jatuh ke tanah. Ia segera berbalik dan melihat Zhang Yi berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. "Tuan Zhang," ada kegembiraan yang jelas terdengar dalam suara Li Jian. Zhang Yi menatapnya, tetapi matanya menyapu seluruh ladang bawah tanah yang sangat luas itu. Ladang bawah tanah yang dikembangkan di markas Qingpo itu puluhan kali lebih luas dari ladang di atas tanah. Ladang di depan mereka sendiri lebih dari 100 hektar. Ada puluhan ladang percobaan serupa di bawah tanah kota Tianhai. Dengan kemampuan Li Jian dan bantuan teknologi pertanian modern, ribuan hektar lahan dapat ditanami dan dipanen 6 kali setahun. Ini pada dasarnya memenuhi kebutuhan pangan kota Tianhai. Bagaimanapun, orang yang bisa menikmati makanan dari hasil panen segar adalah penduduk lokal kota Tianhai. Sedangkan orang luar masih mengandalkan makanan kaleng dan ikan laut. Bagus sekali. Ladang ini tampak luar biasa. Mungkin suatu hari nanti, Zhang Yi menundukkan pandangannya. Kita juga bisa bertahan di dunia bawah tanah. Ia tidak bisa menahan diri untuk memikirkan peradaban bawah tanah misterius, terutama kerajaan Nash di bawah wilayah barat daya. Mereka juga membangun rantai ekologi lengkap puluhan ribu meter di bawah tanah dan bertahan dalam waktu lama. Apakah akan tiba hari di mana mereka juga terpaksa hidup di bawah tanah? "Tuan!" Semua peneliti di ladang mengatupkan tangan kanan mereka di dada dan memandang Zhang Yi dengan semangat. Tatapan yang bergoyang itu seolah-olah mereka sedang melihat seorang dewa. Model pelatihan Ma Wenzhen untuk pasukan Fuying telah secara diam-diam diperkenalkan ke semua markas utama. Ini adalah arahan dari Yang Xinxin. Jika kita ingin menciptakan seorang dewa, kita harus melakukannya secara tuntas. Kita ingin menjadikan kota Tianhai sebagai wilayah mandiri yang sepenuhnya dipimpin oleh Zhang Yi. Cara terbaik untuk menjaga stabilitas wilayah mandiri seperti itu adalah dengan memiliki penguasa tertinggi. Zhang Yi masih agak canggung dengan cara komunikasi seperti ini, tapi Yang Xinxin juga memberitahunya bahwa mereka yang berada di posisi lebih tinggi harus menjaga jarak yang cukup dengan bawahan. Jika tidak, rasa misteri terhadap atasan hilang. Mereka tidak akan lagi menghormati dengan sungguh-sungguh dan tidak akan merasa takut pada perintah Zhang Yi. Zhang Yi mengangguk pada mereka, lalu menatap Li Jian. "Kamu kelihatan cukup sehat akhir-akhir ini. Apakah kemampuanmu sudah meningkat lagi?" Li Jian tersenyum dan berkata, "Berkat Anda, saya sekarang sudah melewati tes organisasi, dan laporan terbaru menunjukkan bahwa saya telah mencapai standar 8.000 poin indeks kekuatan supranatural." Senyum di wajah Zhang Yi semakin lebar. "Sangat baik, pantas aku berusaha melatihmu." Ia melambaikan tangan ke staf lain, dan para staf segera mengerti bahwa Zhang Yi ingin berbicara berdua dengan Li Jian, sehingga mereka pergi satu persatu. Setelah tidak ada orang di sekitar, wajah Zhang Yi berubah serius. "Li Jian, aku punya sesuatu yang sangat penting yang perlu kau lakukan.
Masalah ini bisa memengaruhi kelangsungan hidup seluruh kota Tianhai. Mendengar kata-kata Zhang Yi, otot-otot wajah Li Jian mengencang. Ia berdiri tegak, merasa sangat bersemangat. Mungkin ia tidak menyangka seseorang sepertinya yang hanya tahu bertani bisa dipercayai Zhang Yi untuk tugas sepenting itu. Tuan Zhang, yang mulia, selama Anda butuh saya, beri saja perintah. Bahkan jika harus mempertaruhkan nyawa, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan tugas itu. Zhang Yi menatap Li Jian dalam-dalam, sedikit mengerutkan dahi, berpikir lama, lalu menghela napas dalam hatinya. Karena pekerjaan ini mungkin benar-benar akan mempertaruhkan nyawa Li Jian. Namun sekarang, Zhang Yi harus melakukannya karena waktunya sangat mepet. Aku butuh kamu menanam tanaman khusus untukku, tanaman yang sangat istimewa. Setelah Zhang Yi selesai bicara, hanya dengan satu pikiran, cincin perak kelabu di pergelangan tangan kanannya langsung berubah bentuk, dan pedang besar di pohon itu berubah menjadi sulur-sulur tanaman yang menyebar. Li Jian menatap pedang di pohon yang terlihat seperti hewan itu dengan mata terbuka lebar. Aku bisa merasakan vitalitasnya yang kuat dan megah. Tanaman ini sangat luar biasa. Yang mulia, apakah Anda ingin saya membudidayakannya? Zhang Yi mengangguk. Ya, aku tahu metode budidayamu. Menggunakan daging dan darahmu untuk membudidayakan adalah cara tercepat dan paling efektif.